sudah hadir di M-Talks Rumah Millennials. Hari ini kita bakal bahas tentang insecurity nih. Ini seru banget gitu, karena awalnya nih ide gitu, pengen bikin M-Talks ini jadiin gak ya, itu akhirnya setelah dapat dukungan dari teman-teman divisi program, ayo Del, kita jadiin M-Talks ini. Nah, terjadilah M-Talks hari ini. Nah, aku juga mau nyapa ada Kanadia Saib. Halo Kanadia. Halo, apa kabar Kanat? Baik, Alhamdulillah. Thank you juga Alhamdulillah. udah diajakin. Ada juga Mbak Adriana. Halo Mbak Adriana, apa kabar? Halo Adela, kabar baik. Mbak Adriana belum ada mukanya nih sepertinya. Oh iya, halo. Oke. Nah, jadi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sama dua kakak-kakak aku. Ada Kanadia Saib, selaku co-CEO dari Wangsa Jelita dan juga merupakan well-being fasilitator. Dan terus ada juga Mbak Adriana Amalia yang merupakan seorang psikolog. Nah, jadi kenapa sih akhirnya aku ke-trigger bikin acara hari ini nih, M-Talks Anti-Insecure Club. Let's talk about self-acceptance and please love yourself gitu ya. Jadi akhir-akhir ini selama masa pandemi banyak banget teman-teman yang curhat ke aku bahwa intinya dia merasa insecure sama diri dia sekarang, dia merasa insecure dengan melihat orang lain gitu ya dari sosial media, padahal itu kan cuman yang ada di layar aja gitu. Dia nggak tahu kejadian sebenarnya di balik layar seperti apa gitu. Tapi itu ternyata jadi trigger yang cukup gede untuk teman-temanku gitu merasa insecure gitu. Dan dalam hidup kita nih pasti semuanya semua orang pernah ngerasain galau, pernah ngerasain insecure, ya nggak sih gitu, nggak mungkin enggak gitu. Nah aku oke, kita sebelum sebentar nih, suara dari mana? Mohon maaf, suara siapa ya? sebentar nih ada suara-suara. Sebentar aku mute dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke topik bahasannya, aku mau nanya dulu nih sama Mbak Adriana. Mbak Adriana selaku psikolog nih, pernah nggak sih Mbak ngerasa insecure gitu dalam diri? Pernah banget. Pernah banget ngerasa insecure, terutama tentang diri kali ya. Mungkin kayak achievement gitu-gitu, itu sangat-sangat berasa banget. Juga kalau lihat sosmed kan kayak kehidupan semua serba baik-baik saja. Apakah hanya saya yang menderita? Betul. Ngerasain banget juga. Jadi psikolog juga masih manusia. Benar-benar. Kalau Kanadia pernah nggak sih ngerasa insecure, dan apa sih kayak yang bikin Kanadia insecure? Kalau pernah apa enggak, jelas pernah. Apa yang bikin insecure tuh berubah-ubah ya. Kayak misalnya kalau diajak untuk ngomong tentang well-being, yang aku juga sempat cerita sama Della, itu aku insecure bagianku adalah kenyataan bahwa aku tuh nggak formally educated untuk paham tentang teori psikologi, untuk paham tentang bagaimana manusia berinteraksi, konsep well-being, itu aku belajar sendiri. Jadi ada kekhawatiran, wah gimana kalau seandainya ternyata pemahamanku salah, gimana kalau seandainya yang aku jelaskan dipahami dengan cara yang tidak tepat. Insecure yang bahkan sampai dari spektrum yang takut ngomong untuk akhirnya membahayakan orang, itu menurutku struggle yang selalu ada. Setidaknya buat aku ya, aku nggak tahu orang lain apakah mengalami hal yang sama. Jadi dan itu berubah-ubah sih. Jadi itu yang salah satunya yang aku sering alami. Oke, nah sebelumnya mau tanya dulu nih sama Mbak Adriana. Mbak Adriana kenapa sih akhirnya memilih untuk menjadi seorang psikolog gitu? Atau apakah ada sebuah trigger dalam diri yang akhirnya kayak aku butuh ngerti diriku, aku butuh ngerti emosi dalam diriku, dan aku juga kayaknya harus membantu orang lain gitu untuk mengerti emosinya? Oke. Kalau sebenarnya pengen jadi psikolognya justru karena dulu dari SMA memandang bahwa pekerjaan ini menyenangkan. Ngebantu orang tuh menyenangkan ya, ngobrol sama orang menyenangkan gitu. Tapi nggak lihat kan realitanya ketika harus dari pagi sampai malam ngobrol sama orang. Iya, benar-benar. Dengerin perkataan orang, kadang-kadang, oh iya ya ternyata ada challenge-nya tersendiri juga. Mungkin aku bisa cerita dari sisi insecure adalah di awal-awal menjadi psikolog dan di saat kuliah S2, yang sangat kerasa adalah aku harus banget bisa membantu orang. Nah, itu tuh, kayaknya I'm not good enough deh, kayaknya aku masih tetap kurang ininya deh, gitu. Dan segala rasa takut yang akhirnya jadi nggak realistik atau nggak ngebantu sama sekali di dalam peran profesiku. Jadi awal-awal sempat banget mengalami kayak gitu. Kayak, kalau aku ngobrol sama orang terus orangnya kebantu gimana ya, gitu. Itu muncul juga.
Oh iya ya, wah menarik juga ya ini kalau misalnya orang lain nggak kebantu gimana? Nah kalau Kanadia, apa sih Kak yang nyebabin Kanadia sekarang belajar atau apa ya, mau memahami mengenai well-being? Aku tuh terekspos dengan konsep well-being tuh kurang lebih 4 tahun yang lalu, tahun 2016. Jadi, aku mungkin sudah ada di beberapa aspek tentang well-being yang aku paham, tapi ada satu aspek well-being terutama emotional well-being. Mungkin aku bisa sekalian jelasin kali ya, Del, pemahamanku tentang well-being supaya Boleh, bisa boleh, boleh. kasih konteksnya. Oke, jadi balik ke ceritaku tadi, jadi 4 tahun yang lalu tuh aku baru terekspos dengan ada yang namanya well-being, bahwa setiap orang itu punya kondisi di mana dia bisa perform sebaik mungkin, dia merasa oke, baik, physically, emotionally, spiritually, mentally, dan nggak cuman berhenti di dia, tapi bagaimana dia juga bisa berkontribusi ke orang lain. Waktu pas aku tahu tentang itu tuh, salah satu aspek well-being dari 4 yang tadi aku sebutin, yaitu emotional well-being, aku refleks ke diriku sendiri, wah kayaknya bagian emotional well-beingku tidak atau belum ketika itu terdevelop dengan baik. Ada hal-hal yang aku pahami betul, ternyata tidak betul. Ada hal-hal yang sangat baru tentang emotional well-being yang buat aku, wow, ternyata selama ini cara aku menavigasi emosi, cara aku merespon emosi aku sendiri dan merespon emosi orang lain itu tidak bijak. Jadi dari situ seperti apa ya? Seperti um, informasi yang membuat aku ini ruang aku untuk bisa berkembang dengan lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi Nadia yang lebih baik lagi. Dan ternyata ketika akhirnya belajar lah, waktu itu aku lumayan fokus untuk belajar tentang emotional intelligence, beberapa psikolog juga aku ikutin kerjaannya, dan makin ku baca, makin ternyata makin kecil ilmu yang aku udah tahu selama ini, dan jadi makin haus lagi, makin wah seru banget ya, ternyata banyak banget area-area yang bisa diimprove. Jadi itu yang membuat aku sangat tertarik. Boleh aku share, Del, apa yang aku tahu tentang well-being? Boleh, boleh, boleh Kak. Silakan, silakan. Aku udah siapin presentasi. Hang on, aku coba share screen. Let's see, bisa nggak ya? Jadi ini definisi well-being yang aku pahami. Thumbs up dong kalau kelihatan. Belum Kak. Baru start screen sharing, tapi belum terlihat TPT-nya. Sekarang udah belum? Belum, masih proses. Memang hidup butuh proses, Kak. Nah, sudah masuk. Sudah? Oke. Nah, jadi definisi well-being tadi itu aku baru tahu kalau ternyata setiap orang punya definisinya masing-masing. Jadi ada kalau mau dia dijabarkan menjadi 3 poin, at least 1 adalah ketika kita baik, kedua bahwa kita bisa beraktivitas sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Lalu yang ketiga, nggak cuma ngomongin diri sendiri, tapi kita bisa kontribusi ke orang lain. Dan dari 3 definisi ini, itu bisa kita translate menjadi, terus apa dong impact-nya ke sehari-hari. Bahwa 1, definisi well-being-ku berbeda dengan definisi well-being-nya Della, berbeda dengan definisinya well-being-nya Mbak Adriana, gitu. Jadi aku nggak bisa memaksakan yang baik untukku, baik untuk orang lain. Terus yang kedua, ketika kita ngomong soal baik untuk diriku, itu punya domain atau konteksnya sendiri, dalam artian Nadia itu bukan cuma sekedar Nadia temannya Della, tapi Nadia itu juga anak dari orang tuanya, dia adalah tante dari keponakan-keponakannya, jadi banyak dimensi dari setiap orang. Dan karena banyak dimensi dari setiap orang, artinya well-being-ku itu sangat berpengaruh dengan well-being orang lain. Jadi mungkin aku baik-baik saja sebagai temannya Della, maksudnya hubungan pertemananku baik dengan Della, tapi kalau kita ngomong Nadia sebagai apa ya misalnya, Nadia sebagai asal ngomong entrepreneur sebagai chef misalnya, sebagai chef di rumah. Nah, orang-orang mungkin nggak bagus gitu ya, kayaknya kualitas masakannya nggak bagus. Jadi maksudnya apa ya? Dimensi bagian mana itu mendefinisikan well-being-nya well-being satu orang. Jadi sangat kompleks untuk bisa mendefinisikan well-being ini, yang artinya kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar, oh ternyata yang baik buatku itu seperti ini, oh ternyata yang ini nggak baik buatku, oh ternyata dalam hal hubungan responku yang harus diperbaiki itu seperti ini. Jadi menurutku ini sesuatu
proses yang nggak pernah berhenti sampai akhirnya ya kita nggak punya hidup lagi ya. Jadi ini juga salah satu yang menarik banget buatku, dan makanya aku rasanya tuh kayak nggak pernah habis gitu loh belajar ini. Oh ternyata aku nemu satu hal lagi yang baru tentang diriku. Oh aku nemu satu hal lagi yang baru tentang hubunganku dengan orang lain. Jadi menurutku ini yang sangat sangat menarik tentang well-being. Lalu tadi aku juga cerita ada 4 pilar sebenarnya kalau misalnya kita cari di online, ada banyak orang yang berusaha mendefinisikan well-being ini menjadi beberapa aspek. Ada yang menyebutkan financial well-being, mungkin nanti Mbak Adriana bisa lebih menjelaskan dari segi akademik seperti apa, tapi aku pikir 4 ini sudah cukup awal yang baik lah untuk kita mendefinisikan well-being, dari physical yang nggak cuma sekedar kita sehat dalam artian tidak ada penyakit, tapi juga bagaimana memaintain gaya hidup yang sehat, artinya ada olahraganya, bahwa kita punya jam tidur yang baik, bahwa kita minum dengan cukup, makan yang bergizi. Jadi menjaga itu menjadi sesuatu yang lebih penting dari sekedar bebas dari penyakit. Lalu emotional well-being tadi, ini yang bagian aku sangat perlu di-develop tahun 2016. Itu adalah bagaimana memahami emosi diri dan juga bisa menavigasi, tapi nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan akhirnya memahami emosi orang lain dan menavigasinya seperti apa kita meresponnya. Lalu yang ketiga ya mental well-being, bagaimana kita bisa memproses informasi yang kita terima dan akhirnya membuat sebuah keputusan. Yang terakhir itu spiritual well-being, bahwa kita menerima setiap orang itu unik dan ada hubungan antara setiap individu dengan orang bisa menyebutnya universe, ada yang menyebutnya Tuhan untuk yang beragama, ada yang menyebutnya semesta, intinya greater power, bahwa kita itu hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi ini menurutku menarik banget si well-being, dan ini yang nanti menurutku akan jadi sangat membantu ketika kita mulai memahami konsep atau framework atau kerangka kerja ini dalam menavigasi perasaan insecure, perasaan rasa bersalah, atau perasaan-perasaan yang bisa berpotensi menjadi tidak produktif. Aku stop di sana kali ya, udah mulai banyak ngomong. Oke. Ini menarik nih, Kak Edi, kan karena dia udah jelasin konsep awal well-being. Nah, kalau mau tahu lebih selengkapnya, beli Well-being Journey Journal ya, promosi. Jadi karena dia tuh punya produce Well-being Journey Journal di tahun 2019 ya kan, Nat ya? 2019, terus sekarang ada Well-being Journey Journal yang di tahun 2020. Nah itu kalau misalnya teman-teman ngerasa tadi navigasi emosi, terus kayak dan sebagainya, silakan dibeli Well-being Journey Journal. Ambasador Wangsa Jelita. Oke, nah aku sekarang mau ke Mbak Adriana nih. Tadi kan Kak Nadia udah menjelaskan mengenai kayak konsep well-being. Nah, aku mau tanya nih Mbak, sebenarnya apa sih yang menyebabkan awalnya seorang individu ini merasa insecure atau tiba-tiba muncul rasa insecurity dalam diri? Gimana nih Mbak kalau misalnya teori dalam psikologinya atau penjelasan lebih lanjutnya? Oke, jadi awal orang pikir insecure, dikiranya kan mungkin itu insecure di masa dewasa kita sekarang gitu ya. Ternyata ada kaitannya juga nih sama masa kecil kita. Jadi kebutuhan kita untuk dicintai, diterima, merasa aman itu sebetulnya sudah terbentuk dari kita kecil. Dari kita lahir sampai usia 5 tahun. Cuman kan karena anak-anak menangkapnya diganti popok itu kan bentuk secure gitu ya. Cepat-cepat diganti, cepat-cepat direspon, cepat-cepat dikasih makan, itu kita ngerasa aman. Atau ngerasa kita dicintai, kita diterima. Nah, sebetulnya perkembangan dari insecure sendiri itu dimulai dari saat kita kecil, ketika kita nggak direspon sebagaimana kita inginkan pada saat kecil, kemudian ketika kita nggak ngerasain safe itu, atau 1-3 tahun kita dikasih makan, digantiin popok, dan lain sebagainya, kita ngerasa secure. Begitu semakin dewasa, kok orang tua kok kayak gini ya, gitu. Kok aku cuma dicintai kalau melakukan hal ini ya, gitu. Mulai timbul hal-hal yang dinamakan dengan unrealistic thinking atau unhelpful thinking, di mana itu merupakan pikiran-pikiran yang berasal dari masa lalu kita yang membuat kita nggak growth dengan baik di masa dewasa. Jadi pikiran-pikiran yang nggak tepat, pikiran-pikiran yang didasarkan karena trauma kita masa kecil, atau juga karena kita mengalami penolakan, keyakinan dirinya jadi negatif, pengalaman-pengalaman yang penuh kritik di masa kecil, itu bisa membuat kita secara otomatis dan sulit mengendalikan, otomatis pikirannya kok langsung buruk gitu. Kayaknya gue nggak bisa deh. Nah, itu otomatis banget terjadinya. Nah, ini relate juga sama
ilmu psikologi terutama di area kognitif ya, di mana sebetulnya pemikiran itu secara otomatis keluar, akhirnya kita nggak bisa handle. Begitu pikiran keluar, langsung timbul perasaan kan biasanya ya. Pikiran melahirkan perasaan, perasaan melahirkan keinginan atau kehendak, kehendak melahirkan perilaku. Nah, jadi begitu orang muncul insecure, itu sebetulnya sepersekian detik, rasanya langsung muncul, tindakannya langsung kabur, apa lanjutin nih, gitu. Nah, itu jadi otomatis terbentuk dari ketika kita kecil maupun beberapa peristiwa bisa terjadi sama kita di masa dewasa gitu ya, mungkin nggak berkaitan juga sama masa kecil kita. Oke, nah itu kan tadi awal mulanya dari masa kecil nih Mbak. Nah pada saat kita udah dewasa kita kan nggak mungkin ya balik ke masa kecil untuk kayak menolong masa kecil kita yang dulu. Nah sebenarnya untuk di masa yang saat ini apa yang bisa dilakukan seseorang nih Mbak untuk kayak dia bisa lebih menavigasi emosinya seperti tadi yang karena dia udah jelasin. Nah, pertama, ini kan karena judulnya self-acceptance ya. Kita nggak pernah bisa accept diri kita kalau kita nggak belajar memberikan cinta yang sama pada diri kita sendiri. Nah, seringkali ketika kita mendevelop pikiran-pikiran yang nggak tepat, kemudian kita jadi judging sama diri sendiri, sebetulnya kita sedang investasi ke diri kita sendiri untuk tidak menunjukkan respect ke diri kita. Padahal insecure itu sebetulnya jelek nggak sih? Orang sering bilang ya, kayaknya lu kalau bisa jangan insecure, lu nggak boleh insecure. Insecure itu baik in a way. Insecure itu tanda sama diri kita kalau kita tetap human, dan ada kayak di handphone gitu ya, ada notifikasi bahwa ada yang kurang tepat nih dalam hidup lo gitu. Insecure ini tanda-tanda sebetulnya yang perlu kita buka. Kalau ada notifikasi di HP, perlu kita buka dan kita respon. Nah, sayangnya kalau kita nggak cari-cari sumbernya kayak apa, kenapa bisa insecure, itu tuh kayak notif di handphone yang biasanya jarang dibuka atau males ya. Udah sampai ribuan gitu ya. Mau nelusur tuh udah sampai, aduh mana sih, sampai ke bawah banget gitu. Karena nggak coba latihan dicicil. Tadi poinnya Mbak Nadia, saya setuju banget bahwa well-being itu juga termasuk mengenali potensi kita dan gimana kita bisa berfungsi secara optimal di kehidupan kita. Jadi ukurannya pasti beda-beda. Bisa well-being-nya itu pasti beda-beda gitu. Oke, selanjutnya nih Mbak, kan dalam setiap orang nih pasti pernah kayak tadi Mbak Adriana bilang ngerasa insecure, tapi insecure tuh levelnya beda-beda atau insecure itu mungkin datangnya berbeda-beda. Nah, tapi insecure ini sebenarnya datang pada saat kita nggak ada di posisi atau lingkungan dan kondisi yang bisa bilang kondisi yang baik gitu nggak sih Mbak? Atau gimana tuh? Tiba-tiba insecure nih kayak bisa datang di kondisi-kondisi yang kayak tiba-tiba mungkin kita lagi baik-baik aja, tapi tiba-tiba kok gue ngerasa, lah kok gue kayak gini ya gitu, atau gimana sih Mbak gitu. Insecure tuh datangnya kapan kira-kira? Oke, kapan tiba-tiba insecure? Mungkin teman-teman juga bisa refleks sama-sama ya. Ketika saya insecure tuh muncul di kondisi apa sih? Nah, sebetulnya insecure ini muncul ketika kita mengalami situasi yang kita persepsikan itu menekan kita atau membahayakan diri kita atau mengancam. Contohnya, oh di medsos, ih gila nih lagi pandemi, pada jajan-jajan, jalan-jalan lagi, enak banget nih kehidupannya, insecure langsung. Kok kayaknya sih itu kerjanya lancar-lancar aja ya, padahal aku nih seret banget nih lagi pandemi misalnya. Kita insecure lagi. Nah, sebetulnya kita mesti lihat juga, apa sih hal-hal yang membuat kita stres, atau membuat kita ngerasa bahaya, atau membuat kita kayak, aduh kita pengen ke sana tapi nggak bisa saat ini gitu. Itu memunculkan perasaan-perasaan nggak nyaman tadi. Sebenarnya dekat juga relate sama ketika kita stres ya, situasi yang kita anggap mengancam, yang kita anggap membahayakan, yang kita anggap tuh kita nggak bisa lakukan atau penuhi di saat ini. Akhirnya otomatisnya adalah munculnya si insecure tadi. Insecure ini kan perasaan kita ya, perasaan nggak safe, perasaan nggak capable gitu, yang sebetulnya muncul dari pikiran. Cuman karena orang tadi, aku tertarik sama Mbak Nadia sampaikan emotional intelligence, emang ketika kita bisa tektokan antara pikiran dan perasaan kita, kita bisa cepet tahu itu asalnya dari mana gitu. Sebenarnya seluruh insecurity tadi bukannya secara tiba-tiba aja, tapi ada trigger-trigger tertentu yang kita yakini gitu ya. Kita nggak mungkin insecure sama sesuatu yang kita nggak concern kan ya. Pasti kita insecure sama yang kita concern. Nah, itu adalah message buat kita gitu. Oke, nah menarik ya. Luar biasa nih, insecurity topiknya lumayan maksudnya bahasannya lumayan kompleks ya. Ternyata dari sini tiba-tiba ke sini jadi efek domino gitu kali ya Mbak Adriana mungkin.
Iya, seperti kayak itu bisa kadang-kadang muncul. kayak kereta api gitu ya. Kita lihat tuh kalau insecure tuh sebetulnya dari pikiran kita muncul ke perasaan, muncul ke tindakan. Jadi nggak mau ngapa-ngapain karena insecure deh kayaknya. Nah, sebenarnya tindakannya itu tuh udah di gerbong kereta paling belakang. Nah, seringkali kita nggak ngeliat awal gerbong depannya tuh apa sih gitu. Emangnya kenapa buat sebagian orang itu nggak apa-apa, buat aku kok mengganggu ya. Nah, itu tanda banget tuh. Kok orang lain baik-baik aja, kok buat saya ganggu. Apalagi sampai ke perasaan atau sampai nggak mau membuat sesuatu yang sampai menghambat kita gitu ya. Kenapa di dia nggak, di kita iya gitu. Ada apa nih? Dari mana nih asalnya? Karena manusia nggak serta-merta punya pikiran atau perasaan yang tiba-tiba aja. Pasti ada sebab dari dulunya sehingga kita kayak gitu. Cuman nggak disadari. Oke. Oke, nih selanjutnya aku mau ke Kanadia nih. Kanadia. Tadi kan Kanadia akhirnya belajar mengenai emotional intelligence di well-being. Nah, sebenarnya gimana sih cara Kanadia nih akhirnya bisa memahami emosi dalam diri Kanadia gitu. Akhirnya sampai dalam kayak, oke, aku cukup sadar emosi yang sedang aku rasakan seperti ini gitu. Aku mau respon dulu tadi yang diceritain sama Mbak Adriana bahwa ada hubungan antara cara kita berpikir dengan apa yang kita rasakan. Ini salah satu video yang menurutku buat aku yang waktu itu nggak paham bahwa emosi itu merupakan sesuatu yang valuable dalam setiap manusia. Ketika aku nonton video ini tuh kayak antara mau nangis dan senang karena menurutku ilmunya sangat dalam buatku ketika itu, tapi aku sangat rekomendasi inilah video ini, ada di TED Talk, nama psikolognya Guy Winch. Dia cerita tentang bagaimana orang itu mendiskreditkan atau menomorduakan atau tidak adil dalam aspek well-being. Kayak kita ngomongin soal diet yang bagus, olahraga yang bagus, tapi kalau misalnya ngomongin emosi, alah, itu nggak penting gitu. Jadi kayak nomor 2 gitu. Jadi kayak mereka saudara kembar, tapi yang satu dianaktirikan. Aku nonton ini berulang-ulang, nggak tahu, kayak nggak kehitung udah berapa kali, bagus banget. Ada 2 hal yang mau aku ceritain dari video ini. Yang pertama, dia bilang kayak gini, kalau seandainya orang itu jatuh, kalau misalnya ada orang itu patah hati, misalnya teman kita patah hati, dan mungkin kita juga pernah mendengar komentar ini entah dari teman atau dari keluarga yang bilang kalau udahlah itu semua ada di pikiran lo, atau kita gagal, ditolak kerjaan atau ditolak mau internship apa, terus nggak berhasil, ada aja yang komen, udahlah itu semua di pikiran lo, shake it off, move on, semudah itu. Tapi bayangin kalau kita seandainya patah kaki, pernah nggak ada orang yang bilang, udahlah itu cuma di kaki lo, tetap aja jalan. Nggak ada. Jadi seperti memang ada perlakuan yang berbeda antara physical well-being dengan emotional well-being. Itu satu cerita yang menurutku, wow, iya ya, kita tanpa sadar menomorduakan aspek emosi yang padahal itu sangat berharga di dalam setiap diri manusia. Itu satu. Yang kedua, dan ini menurutku sangat on point dengan yang dibilang sama Mbak Adriana tadi, bahwa pikiran kita itu nggak selamanya teman yang baik buat kita ternyata. Jadi di cerita di Guy Winch ini dia bilang ada satu kliennya, dia baru, kalau nggak salah ceritanya dia urutannya gini, dia baru cerai. Habis itu dia sudah merasa, oke, aku udah move on, udah siap untuk menjalin hubungan baru. Terus dia janjian ketemu sama seseorang, kliennya perempuan by the way, dia ketemu sama laki-laki, janjian ketemu sama laki-laki, terus sudah ketemuan, 10 menit ketemu, si laki-lakinya ini bilang, gue nggak tertarik nih sama lo, gue mau pergi aja. Terus si kliennya ini bengong, akhirnya dia menghubungi teman terdekatnya, dia ceritain kejadiannya apa, dan teman terdekatnya itu bilang kayak gini, oh jelas aja lah dia ninggalin lo, lihat aja lo udah badan lo nggak bagus, muka lo nggak cantik-cantik amat, lo kerjaannya nggak berhasil, sementara dia ganteng banget, sukses, kaya raya, dan sebagainya. Kita pas dengar kayak gitu tuh kayak, how come ada teman yang seperti itu, kok sadis banget sih? Muncul pertanyaan seperti itu. Tapi si Guy Winch ini pas dia menceritakan, dia bilang, actually sebenarnya itu bukan dia menelpon temannya, tapi itu pikiran yang dia buat sendiri. Jadi dia menceritakan, oh ya iyalah, dia menolak gue, artinya dalam 10 menit dia langsung pergi, karena dia kan sukses, sementara gue, lihat gue. Jadi ternyata kita itu memang menariknya pikiran itu nggak selalu nggak selalu menjadi sahabat yang baik, yang artinya poinnya Mbak Adriana tadi memang kita harus bisa melatih dan memperhatikan, ini pikiran gue ini bener nggak sih? Ini nih sebenarnya sesuatu yang
yang gue karang-karang atau fakta ini nanti akan aku ceritain tentang beberapa tips yang menurutku bermanfaat buatku dalam menavigasi emosi. Tapi itu responku. Tapi menjawab pertanyaanmu tadi, gimana sih caranya untuk atau perjalananku memahami emosi? Aku stop sharing dulu. Aku mau cari slide-nya. Ini aku susun berdasarkan tahapanku dalam tahapan dalam silabusku. Oke. Jadi yang pertama itu memahami menavigasi emosi itu tentang emosi itu sebenarnya apa sih? Jadi balik ke sesederhana itu. Ada beberapa pendapat yang menurutku sangat menarik dan sangat selalu kuulang-ulang ketika aku mau share tentang emosi. Tapi aku mau mulai dari pertama etimologinya dulu. Jadi menarik kalau ternyata emotion itu dari kata Latin yang artinya adalah energi yang bergerak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan definisi itu literally sebagai prinsip bagaimana kita harusnya menghandle emosi, kalau dia sesuatu yang bergerak di dalam diri, dia tuh nggak akan tinggal gitu. Jadi dia nggak akan selamanya ada di sana. Jadi kalau seandainya kita bisa menerima itu, ya nggak apa-apa kan, akhirnya nanti dia akan pergi juga gitu loh. Kita nggak akan selamanya sedih kok, nggak akan selamanya insecure. Itu satu. Yang kedua, yang namanya energi, itu nggak ada energi yang jelek, nggak ada energi yang bagus. Yang penting itu adalah bagaimana kita merespon dan menggunakan energi itu, baru dia bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang bagus atau sesuatu yang jelek. Ini menurut aku setuju banget dengan poinnya Mbak Adriana tadi yang bilang kalau insecure itu nggak selamanya jelek, itu menceritakan sesuatu tentang diri kita, dia menceritakan atau memberitahukan informasi tentang entah nilai kita, entah sesuatu yang kita percayai, entah sesuatu yang harusnya kita antisipasi ke depannya. Jadi yang namanya feeling itu sebenarnya informasi yang artinya perlu kita perlakukan dengan kasih sayang, compassion, jangan dijudge, jangan dibilang dikit-dikit nangis, nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Cuman tentu kita harus memperhatikan bagaimana kita meresponnya ya. Dikit-dikit sedih, nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, tapi bagaimana menavigasinya. Dan juga nggak cuma dengan rasa kasih sayang, dengan compassion, tapi juga dengan rasa ingin tahu. Ini menurutku satu statement dari Jim Dethmer, dia juga ngomongin tentang emotional intelligence di salah satu bukunya. Menurutku ini salah satu definisi yang paling bagus, tapi dia ngomong ini nggak di bukunya sih, di satu podcast yang aku dengar. Dia bilang kalau emosi itu sebenarnya data. Dan kalau kita mau membuat keputusan yang baik, kita harus punya data sebanyak mungkin. Dan kalau seandainya emosi itu kita nafikan, kita anggap itu nggak penting, keputusan yang kita buat bisa jadi nggak baik, karena kita nggak menerima data yang kita punya. Ada suara. Itu oke lah ya. Terus aku suka sekali dengan definisi ini, dan ini satu praktik yang aku latih di diriku, aku latih di sekitarku untuk tidak melabel emosi menjadi sesuatu yang positif atau negatif. Marah itu baik, tapi bagaimana kita mengekspresikannya. Sedih itu baik, bagaimana kita mengekspresikannya. Bahkan senang itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya, tergantung bagaimana kita mengekspresikannya. Jadi aku sangat berhati-hati untuk bilang nggak ada emosi, untuk bilang emosi itu tidak baik atau tidak buruk, dia adalah informasi aja, tergantung bagaimana si pelaku emosinya. Ini salah satu contoh aku suka banget yang menunjukkan bahwa setiap emosi itu sebenarnya informasi. Sedih itu berarti kita butuh istirahat mungkin, atau mungkin ada nilai kita yang dilanggar. Stres mungkin itu memberitahukan bahwa kita harus slow down. Kita merasa kesepian, ya nggak apa-apa, mungkin kita butuh sesuatu koneksi dengan orang lain, artinya kita butuh reach out ke sahabat atau ke teman atau keluarga. Jadi setiap emosi itu sebenarnya informasi. Dan yang menariknya lagi, kalau misalnya di Google, mungkin Mbak Adriana bisa ngasih tahu, aku juga sebenarnya penasaran, apa sih pengkategorian emosi itu kayaknya kompleks banget. Ada yang bilang dasarnya itu ada 8 basicnya, terus dijabarin bisa sampai 64. Ini yang aku temuin, nggak tahu ada berapa. Ada yang aku pernah baca sampai 120, gila banyak banget. Tapi intinya yang mau disampaikan adalah emosi itu sangat luas. Dan nggak cuma luas, bahkan dalam satu waktu kita bisa merasakan emosi yang kontradiksi. Dalam artian, aku bisa senang, misalnya senang karena kondisiku sekarang sehat.
Tapi di saat yang sama aku juga sedih karena mungkin ada saudaraku yang terimbas dengan kondisi krisis saat ini. Boleh nggak kalau emosinya kontradiksi? Ya nggak apa-apa, manusia itu tadi multidimensi, bahwa kita harus menerima kekompleksitasan si human being itu. Dan bagaimana menavigasi emosi, ini yang aku selalu terapkan. Sesederhana, pertama di label dulu namanya apa sih, bukan di label positif negatif ya, tapi di label, oh ya aku sekarang sedang merasa takut gitu misalnya, rasanya nggak nyaman atau rasanya apa, pokoknya disebut aja namanya apa berdasarkan pemahamanku ketika itu. Lalu kalau misalnya sudah siap untuk mengobservasi, baru mulai diajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang kejadian? Apa sih yang memicu kok sampai akhirnya aku merasa seperti ini? Dan ini menurutku poin yang berkaitan dengan Mbak Adriana, sebenarnya ini men-trigger memori dulu nggak sih? Ada nggak sih yang dulu pernah terjadi yang secara tidak sadar itu seperti terbuka sekarang dan munculnya baru sekarang emosinya. Tapi sebenarnya dulu aku juga merasakan hal yang sama, tapi tidak di-address gitu. Jadi what you don't address, ya suatu saat akan keluar lagi. Terus ya baru cari tahu apa sih yang bisa untuk kita atau cari tahu apa saja hal-hal yang bisa berpotensi meningkatkan atau mengurangi intensitas dari emosi. Jadi itu tadi, tidak dijudge, diperlakukan dengan kasih sayang, compassion, dan juga dengan rasa ingin tahu. Artinya digali pertanyaan-pertanyaan untuk kita lebih kenal tentang diri kita sendiri, tentang nilai yang kita punya dalam hidup, tentang hubungan kita dengan orang lain. Dan ini menurutku butuh latihan sih. Jadi dan menurutku sangat menarik ketika kita udah lebih paham, oh ya ampun, aku tuh sekarang baru paham, ternyata ini tuh yang penting buatku. Oh, ternyata ketika ada hubunganku dengan ibuku, emosi ini terpicu, oh karena waktu dulu tuh pernah kejadian ini, gitu. Dan mungkin aku nggak address waktu itu, padahal aku merasa terganggu, gitu. Atau aku merasa bersalah ketika itu, tapi aku nggak minta maaf. Dan baru munculnya sekarang. Jadi, ketika kita paham, setidaknya dari pengalamanku, ketika aku lebih paham tentang emosiku sendiri, dan aku bisa lebih membaca emosi orang lain, dan akhirnya bisa menavigasi emosiku dan emosi orang lain, aku merasa hubunganku dengan orang-orang di sekitarku jadi lebih baik ya. Komunikasinya waktu di awal-awal sempat kesulitan karena ya masih belajar ya bagaimana untuk mengasih tahu aku nggak nyaman nih. Terus aku nggak nyaman karena aku ngerasa nggak nyaman. Jadi kayak kompleks gitu, tapi ketika sudah mulai terbiasa, informasinya jadi lebih banyak, dan aku jadi lebih tahu, oh ini loh yang dukungan yang aku butuhkan, aku merasa nggak nyaman, dan aku butuh bantuan dari kamu tuh seperti ini. Jadi, menurutku proses yang sangat menyenangkan. Oke, ini menarik nih. Ini waktu itu menavigasi emosi ini, yang waktu itu karena diajarin ke aku ya, unpacking layer of emotions. Jadi waktu akhir tahun 2019, karena dia sempat ngajarin ke aku mengenai unpacking layer of emotions, terus dari situ kayak, oke, gitu. Aku waktu itu sempat nangis-nangis karena dia drama emang anaknya. Terus sempat curhat-curhat sama dia, terus kayak, kamu harusnya gini deh, atau sebagainya. Itu karena dia sempat ngajarin ke aku, dan itu masih aku terapkan sampai saat ini. Dan itu bener kata karena dia tadi, aku jadi kayak lebih, lebih mengenali diri aku, mengenali emosi yang aku rasakan, dan aku jadi lebih paham saat menanggapi orang lain kayak gitu. Nah, aku tadi mau follow up pertanyaan karena dia ke Mbak Adriana. Tadi kan karena dia bilang ada sebuah trigger dari emosi di masa lalu gitu ya. Nah, sama tadi ada konsep pembagian dari emosi. Nah, itu dari konsep dulu deh, Mbak. Konsep pembagian emosinya, setelah itu baru bagaimana sih trigger emosi dari masa lalu ini baru direspon sama diri kita saat ini. Oke, jadi mungkin bicara tentang kaitan insecurity sama emosi ini deket banget kaitannya, sedekat itu. Kadang-kadang sepersekian detik kita udah dari pikiran tertentu langsung masuk ke perasaan. Nah, yang tadi Mbak Nadia sampaikan benar banget, ketika kita nggak bisa navigasi emosi itu, atau bahkan kita nggak tahu emosi itu apa, ini kayak lagi main puzzle, tapi kita nggak dapet itu gambar binatang, gambar pemandangan, atau gambar apa. Kita jadi bingung mau mengatasi dengan cara apa. Nah, sebetulnya kategori-kategori emosi ini sebetulnya emosi yang dasar itu memang ada 6 emosi dasar, tapi pengembangannya jadi banyak sekali, tapi aku rasa dari beberapa research juga yang bisa dipakai adalah 6 emosi dasar yang tadi Mbak Nadia udah present ya. Kayak gitu. Nah, tapi di situ menarik kalau dilihat dari emotional will itu sebetulnya dari insecurity bisa karena marah,
atau karena takut. Turunannya, ada emosi turunannya. Nah, emosi turunan ini yang harus kita lihat. Kenapa menjadi begitu sulit untuk menavigasi emosi? Karena kita nggak ngelihat turunannya sampai kemana. Misalkan, kenapa sih lu bete? Ya bete aja gitu. Tapi kenapa ya gitu? Bete-nya karena nggak didengerinnya, karena ditinggalinnya, karena diapainnya gitu. Karena ngaruh. Kalau misalkan kita insecure-nya karena misalkan karena marah, berarti marah itu sebetulnya adalah emosi yang menandakan ada yang nggak sesuai sama diri kita. Makanya keluarnya adalah marah. Oh, ini nggak sesuai nih sama ekspektasi kita gitu. Tapi kalau keluarnya adalah fear atau takut, oh ada sesuatu yang lebih besar daripada diri saya yang sedang terjadi dan saya kayaknya nggak bisa deh adaptasi ke situasi itu. Akhirnya insecure ini muncul untuk jadi penanda atau notifikasi kayak, hey, ada hal yang gede nih yang belum lu siapin. Pasti lu takut deh kalau itu terjadi. Nah, insecure tuh munculnya di situ. Bukan jadi bikin kita takut atau kita nggak ngapa-ngapain, tapi penanda di awal bahwa ada sesuatu yang perlu kita antisipasi lebih atau kita respon dari diri kita yang mungkin membahayakan kita nantinya. Atau yang mungkin mengganggu kesehatan mental kita nantinya. Kalau kita ngomongin insecurity kan, secure tuh aman ya. Ada yang bikin kita nggak aman secara emosi, secara fisik, secara spiritual, atau secara mental. Nah, sebenarnya ini adalah message. Nah, message itu harus ditangkap dulu sebenarnya. Ditangkap dan tadi bisa pakai salah satu cara yang digunakan Mbak Nadia juga bisa dipakai. Itu perasaannya muncul dari mana ya? Kapan aja ya perasaan itu muncul? Apakah jangan-jangan insecure itu cuma muncul di kondisi tertentu? Saya pernah punya seorang klien yang kesulitan untuk public speaking di kantornya. Awalnya saya ngerasa dia cerita, dia bilang, ya saya nggak bisa public speaking. Bosnya malah marah, ya udah belajar dong training public speaking gitu ya. Nah, ternyata begitu dia konseling, ternyata bukan karena insecure public speaking-nya, tapi ternyata memang kalau dia ngobrol sama orang tuanya, itu selalu dibantah. Akhirnya dia nggak berani untuk mengungkapkan pendapat dia. Saat saya tanya, kamu insecure sama siapa aja? Di konteks apa aja? Dia bilang, selama presentasi, Mbak. Audiensnya siapa? Gitu. Dia baru sadar bahwa ternyata audiensnya cuman ketika audiens yang lebih tua dari dia. Nah, ternyata bukan knowledge tentang public speaking-nya, tapi kita tidak merespon perasaan kita dan tanda-tanda dari pikiran itu. Oh, dari mana ya asalnya? Sumbernya dari mana? Kapan aja muncul? Sebenarnya ini bisa pakai semacam kalau di aplikasi handphone tuh mood tracker gitu ya, yang bisa lihat mood kita. Tapi ini lihat tanda-tanda dari tubuh. Saya biasanya ngomong bahwa perasaan sama reaksi tubuh itu dua hal yang paling nggak bisa dibohongin dari diri kita. Kalau pikiran tuh bisa dimanipulasi ya, kayak mikir sesuatu, secara otomatis perasaan itu pasti timbul dari pikiran kita yang perasaan sama reaksi tubuh adalah yang terjujur. Kadang-kadang kita bilang, enggak kok kita nggak insecure, tapi kaki kita goyang-goyang. Atau enggak kita nggak apa-apa, tapi minum terus gitu ya. Itu sebenarnya kalau dibikin segitiga ya, jadi ada segitiga yang bisa kita cek. Ini sederhana banget. Di atas adalah pikiran, sebelah kiri bawah adalah emosi atau perasaan, sebelah kanan adalah reaksi tubuh. Nah, segitiga ini kalau aja salah satunya atau duanya timpang, dia akan mengarahkan energi ke bagian yang lain. That's why ketika kita insecure, pikiran kita, perasaan kita nggak nyaman, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Sebenarnya kan pikiran yang harusnya berfungsi menganalisis, itu kayak melempar tanggung jawab ke emosi. Enggak kok, gue nggak apa-apa, gitu ya. Akhirnya emosi pegang dua peran nih, kenapa ya gue? Nah, begitu tubuh kita nggak nyaman, kita juga, enggak kok kita nggak apa-apa. Nah, apa yang harus dilakukan tubuh tadi untuk meminimalisir rasa cemas dan insecure, dilempar aja ke emosi. Emosi akhirnya meledak. Atau sebaliknya, kita lempar semua ke pikiran. Biasanya orang, aduh pikiran gue penuh banget nih, gitu ya. Itu dari tubuh sama dari emosi, dia lempar ke pikiran semua. Atau sebaliknya, nggak mau terlalu baper gitu ya, nggak mau merasa rasa, nggak mau mikir juga. Dia lempar ke tubuh, aduh sakit-sakitan nih. Aduh capek kayaknya seharian gitu. Karena kita nggak notice tanda-tanda tadi, insecure dari mana gitu. Jadi perhatikan selalu dua tanda tadi. Itu yang dijelaskan Mbak Nadia udah bagus banget. Itu teman-teman bisa pakai juga. Tapi mungkin tambahan saya adalah ditulis, di track kapan-kapan aja kita ngerasa insecure. Dan spesifik situasinya apa? Kepada siapa, kejadiannya gimana, yang kita takutin tuh apa,
dampaknya emang buat kita apa, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tulis 1-10, kita bisa ngelihat, oh ada polanya nih, ternyata saya cuma insecure kalau spesifik situasinya itu, gitu. Misalnya, oh insecure nih sama cowok, kayak mau deket tapi takut-takut gitu. Ternyata jangan-jangan ada tipe cowok tertentu yang bikin takut. Nah itunya kan, message-nya harus direspon, supaya kita nggak generalisasi, dan akhirnya nggak tahu harus membantu diri dengan cara apa. Balik lagi ke tadi, sedikit lagi dari Mbak Nadia juga menurut aku bagus yang tentang pikiran nggak selalu baik sama kita. Benar, makanya merawat pikiran itu sulit ya. Merawat pikiran sulit, karena emang by default, by science, otak kita itu akan lebih mudah menangkap hal-hal yang bersifat negatif. Karena ketika kita dulu dari perkembangan manusia di bumi gitu ya, itu kan survival terus orang-orang zaman purba. Jadi dia mengembangkan di dalam otak supaya kita siaga sama segala sesuatu sebaik-baiknya. Makanya kita lebih mudah menerima hal yang negatif. Nah, tapi jangan dikasih makan gitu ya pikiran negatifnya, yang harus cepat-cepat di-shifting ke hal yang realistis ke kondisi sekarang gitu. Kayak kalau di situasi pengadilan gitu ya, kita sering banget tuh ada jadi hakim buat diri sendiri, jadi tersangka buat diri sendiri, jadi lawan buat diri sendiri. Akhirnya mau berpikir positif, keok sendiri karena lawannya kebanyakan gitu. Nah, insecurity ini juga terkait sama gimana kita mau mencintai diri kita dan menerima diri kita dengan jadi pembela juga buat diri kita. Kalau kita terus-menerus mendengarkan si lawan, ya lawan kan tugasnya menjatuhkan kita ya, biar dia menang di pengadilan, bener gak? Hakim juga harus lihat data sebanyak-banyaknya dari pembela maupun dari lawan. Nah, kalau kita nggak membela diri kita dengan baik, di pikiran dan perasaan, siapa yang mau ngebela diri kita? Jadi, memperhatikan si pembela juga sama kayak Mbak Nadia bilang, mencoba merumuskan apa aja sih yang terjadi di diri kita, supaya insecure-nya adalah insecure yang realistis dan insecure yang nggak mengganggu fungsi kehidupan kita, secukupnya aja. Oke. Nah, tadi kan Mbak Adriana bilang bahwa kayak misalnya diri ini nutupin, enggak kok gue nggak apa-apa. Terus akhirnya kayak sosok kayak cheerful depan orang lain, nggak mau kelihatan sedih. Soalnya kan kita kadang kalau sama orang lain, udah jangan sedih gitu. Padahal sedih is okay gitu kan. Nah, sebenarnya pada saat kita lagi merasakan emosi itu, cerita sama orang lain kan orang lain belum tentu memahami dan mungkin emang nggak paham sama emosi yang kita rasakan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sama diri gitu, Mbak? Oke, pertama adalah mengenali emosi apa yang muncul. Jadi untuk bisa membantu diri kita acceptance, menghindari insecurity adalah pertama, rasakan dari PET tadi, pikiran, emosi, dan tubuh yang biasanya keluar di situasi itu apa. Jadi perhatikan tanda-tanda itu. Ketika tanda-tanda dikumpulin jadi sebuah data, kita bisa lihat pattern-nya. Oh, itu munculnya karena apa. Dan bisa tahu ngelolanya kayak gimana. Nah, seringkali di dalam insecure kita tuh kayak kayak termometer gitu ya. Termometer sama termostat. Bedanya adalah kita jadi dikendalikan sama situasi itu, bukan kita mengendalikan situasi. Kalau termostat kan kita yang mengendalikan ya. Kayak termostat ruangan 22, ya semua jadi 22 gitu. Dia yang pemegang kendali. Tapi seringkali kita kayak termometer suhu. Kita tergantung sama emosi atau pendapat dari orang luar yang akhirnya mengenai diri kita. Nah, menjadi pribadi yang termostat tadi mesti punya self-control dan kendali yang penuh bahwa ketika ada hal-hal yang men-trigger diri kita, satu, kenapa ya kita ke-trigger orang lain baik-baik aja? Itu pasti ada sesuatu. Dan kemudian gimana ya saya meresponnya? Dan berpikir bahwa in a way dibilang dikomentari, dikritik orang lain itu juga sebenarnya mengingatkan kita sama apa yang terjadi di diri kita zaman dulu. Jadi kita inner kritik kita muncul. Bener emang gue kayak gitu gitu. Padahal buat sebagian orang enggak, gue kayak gitu bodoh gitu ya. Tapi kita kenapa dengerin dan pay attention, karena sebetulnya itu tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang nggak selesai di situasi itu. Jadi kayak nurturing diri kita supaya kita ngerasa safe di kondisi yang sekarang. Oke. Ini ya Mbak, maksudnya kompleks ya. Emang memahami emosi tuh juga harus dipelajari gitu. Nah, sebenarnya untuk mulai mempelajari atau tahu bagaimana atau apa yang dirasakan sama diri gitu ya Mbak, itu mungkin kan ya butuh waktu lifetime gitu mungkin ya, kayak makin paham sama diri, makin kayak ya udah gitu. Nah, tapi untuk tahu sebenarnya diri ini udah cukup mengerti diri sendiri atau udah cukup mengerti emosi dalam diri ini, ada tolak ukurnya nggak sih Mbak?
Oke, ini menarik nih tolak ukur. Sebenarnya tolak ukurnya adalah kelegaan hati ya. Kalau situasi itu tadinya mengganggu 100 nih ya, kita misalkan dikatain, "Ih, nggak asik lu," gitu ya. Kan tadi Mbak Nadia sampein ya, kalau emosi adalah energi. Kalau kita tuh punya energi 100 ketakutan di dalam diri, energi itu kan sebenarnya pengen keluar ya, pengen keluar, pengen direspon. Tapi kita cuman merespon dengan 10, 10, akhirnya tetap ada energi yang besar di dalam diri kita. Nah, itu harus dikeluarkan dengan cara yang eee, sehat. Jadi cara-cara salah satunya adalah, eee, amati pattern yang pertama, kemudian pikir bahwa kita sedang dibentuk dan masih akan dibentuk di dalam hidup kita. Jadi kalau kita di-label kayak, eee, "Ah, lu mah emang nggak bisa kayak gitu," gitu. Iya, sekarang ini gitu. Saya selalu pikiran I'm on progress of my life gitu. Itu cuman satu penanda aja di dalam diri kita. Dan tolak ukurnya ada tadi kelegaan hati. Kalau dulu 100 marahnya atau takutnya 100, ke 80 aja itu udah progres. Ke 60 itu udah progres, ke 50 itu progres. Jadi seberapa kita nggak ke-trigger lagi sama situasi yang sama persis, di mana dulu tingkat intensi perasaannya bisa ambiar gitu, atau mempengaruhi kita, kurang lebih kayak gitu. Oke, oke. Karena dia ada ini nggak sih Kak, mau share pengalaman mengenai kayak how do you control your emosi gitu, atau kayak apa yang akhirnya kayak nyebabin karena dia gimana nih caranya aku tiap hari menavigasi emosi supaya aku lebih kayak oke, tenang menghadapi orang lain, tenang menghadapi situasi tertentu gitu. Kalau dari pengalamanku sih, pertama aku aware, exactly yang tadi aku bilang, step 1 aku identifikasi emosiku apa, yang aku rasakan apa, yang kedua aku curious tentang ada apa sih di balik emosi itu, digali lebih dalam informasi apa sih sebenarnya yang mau dikasih tahu ke diriku sendiri, itu yang aku lakukan. Mungkin yang tadi aku lupa sebutkan adalah bahwa proses itu nggak mesti dilakukan dalam waktu tertentu. Jadi ada emosi yang mungkin aku baru selesai unpack-nya tuh 1 bulan gitu. Ada emosi yang aku baru selesai unpack-nya cepet banget 1 hari, oh oke, gue udah lega kok, udah nggak perlu dibahas lagi. Tapi nanti mungkin beberapa bulan kemudian, oh sebentar, kayaknya kayak yang kemarin tuh masih belum selesai deh, gue baru dapet aha moment lagi. Jadi menurutku tahu bahwa satu step tadi itu untuk diikuti, tapi yang kedua bahwa tidak ada sebenarnya deadline untuk berapa lama sih kita harus memproses emosi. Untuk aku sendiri aja, aku emosi tertentu, konteks tertentu butuh waktu sekian, konteks yang lain butuh waktu yang berbeda, itu nggak apa-apa. Apalagi kalau sampai nanti kita, kok dia kalau misalnya sedih, ditolak perusahaan, move on-nya cepet banget ya, kok gue lama banget. Ya emang beda, nggak apa-apa gitu, karena baggage orang juga beda-beda. Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan. Itu sesuatu yang aku juga tanamkan ke diriku bahwa setiap orang itu unik. Balik lagi ke definisi well-being tadi itu kan, setiap orang punya baggage-nya sendiri, punya pengalamannya sendiri, punya environment-nya sendiri, support system-nya sendiri. Jadi tidak sehat dan tidak masuk akal untuk membandingkan. Lalu yang kedua yang aku juga temukan membantu buat diriku, sama seperti Mbak Adriana, dan ini yang disebutkan Dela tadi, aku tuh sangat suka dengan journaling, dan terutama ketika aku tahu bahwa emosi itu adalah data, oke, dan yang namanya data itu harus dikolek, dia harus dikumpulkan sampai akhirnya nanti kita bisa lihat ke belakang, oh ya ini ada pattern-nya, oh ya ternyata kalau misalnya tidur gue kurang, gue cranky berat gitu, tidur kurang 3 jam sama tidur kurang 1 jam tuh beda banget reaksinya. Oh ternyata kalau misalnya misalnya habit-habit yang terlihat kecil tapi ternyata berpengaruh sama kegiatan sehari-hariku, itu hanya akan bisa kita lihat kalau kita punya catatannya. Nah ini makanya aku sangat menyarankan kalau orang yang ingin kenal dengan dirinya lebih baik lagi, journaling aja. Journaling itu nggak mesti harus beli yang sophisticated journal di mana kok. Yang penting kita tahu atau punyalah set pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mengenal diri sendiri tadi. Atau kalau misalnya memang mau journaling emotion ya berarti pertanyaan yang tadi disebutin sama Mbak Adriana, ini yang terjadi kenapa sih? Apa sih yang men-trigger? Apa memori masa lalu yang teringat yang akhirnya muncul lagi sekarang? Sama siapa aja sih muncul si emosi ini? Apakah karena ada orang tua, atau karena ada peer, atau karena laki-laki tertentu, atau karena kondisi tertentu? Jadi semua itu harus dikumpulkan datanya. Dan journaling menurutku sangat membantu. Yang kedua yang juga membantu itu ada support system.
nggak semua orang punya emotional bandwidth yang besar. Nggak semua orang punya emotional intelligence yang baik. Aku pernah punya teman yang ketika aku bilang, aduh, gue lagi sedih banget, terus dia bilang, gitu aja lo sedih sih? Aduh, itu sedihnya udah sedih, terus merasa sedih karena sedih, terus merasa sedih karena nggak disupport. Itu bukan, kalau buatku, aku cukup strict dalam hal itu, berarti dia memang tidak sanggup untuk membantu aku menavigasi emosi, dan itu harus aku ingat, berarti aku harus cari orang lain yang bisa membantu aku untuk memproses emosiku. Ada temanku yang ketika aku bilang, aduh aku sedih, oh oke, Nat, gue lagi kerja sekarang, sebentar lagi gue telepon, 1 jam lagi. Jadi dia siap untuk mendengar tanpa harus judging, tanpa harus bilang, oh Nat, yang harus lo kerjain itu adalah 1, 2, 3, gitu. Dia nggak memberikan solusi, tapi dia menerima aja aku seperti apa. Bukan berarti dia mendukung, oh lo sedih, nangis aja Nat, terus nangis, gitu. Nggak gitu juga. Tapi dia membiarkan aku untuk memproses emosiku sendiri tanpa judgment, tanpa memberikan solusi yang padahal aku belum minta, yang aku belum siap. Jadi support system itu sangat penting, dan menurutku kita harus mulai men-treat emosi itu benar-benar sebagai sesuatu yang valuable ya. Karena dulu buat aku tuh nggak suka nangis depan orang, karena aku bilang, oh malu dong, masa nangis di depan orang, kan kayaknya lemah banget sih nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Sekarang apa ya, persepsiku bukan seperti itu. Aku nangis itu adalah valuable information, dan aku hanya akan berbaginya untuk valuable friends dan valuable human beings yang ada di surroundingsku. Jadi ketika aku nangis dan aku butuh memproses emosi, ada orang yang aku belum percaya, aku akan bilang, aku lagi nggak merasa nyaman, tapi aku mau proses ini sendiri. Kalau misalnya ada orang yang aku percaya, aku ngerasa nggak nyaman, aku butuh untuk memproses, kamu kira-kira siap nggak untuk dengerin? Kalau misalnya dia bilang, oh ya silakan cerita gitu. Kalau dia bilang juga, oh gue juga ternyata lagi overwhelmed, ya nggak apa-apa juga. Again, setiap orang kan punya kondisinya masing-masing. Jadi benar-benar men-treat emosi itu sebagai sesuatu yang berharga ya, bukan sekedar aib atau shame atau sesuatu yang jelek. Itu menurutku satu langkah besar sampai akhirnya kita bisa menerima dan mengobservasi. How come kita bisa observasi kalau kita nggak nerima kan? How come kita bisa memproses kalau kita bahkan nggak admit gue punya emosi itu gitu. Jadi itu menurutku tahap-tahap yang membantu buatku. Oke, ini menarik nih. Aku langsung mau nanya ke Mbak Adriana lagi. Tadi kan karena dia bilang ada emang orang-orang yang mungkin nggak siap mendengarkan atau menerima emosi yang sedang kita rasakan. Tapi aku pernah dengar gini, ini mungkin bisa divalidasi langsung sama Mbak Adriana. Kalau lagi ada masalah tuh cerita aja supaya ringan gitu. Tapi is that true gitu? Gitu nggak sih Mbak? Seringkali ya, ini menarik sih sebenarnya topik insecure, self-acceptance juga ya. Kadang-kadang tuh orang mudah banget buat bilang, jadilah diri lu sendiri. Tapi begitu bilang self nggak dinerima. Sering nggak kayak gitu? Begitu kita nampilin apa adanya, kok kita ditolak ya, kok kita diginiin ya gitu. Akhirnya saya harus jadi diri sendiri atau enggak? Nah itu konflik di dalam diri yang bikin seringkali kita jadi nggak nyaman, kita jadi uring-uringan, jadi tambah insecure, kayak mau keluarin semua apa adanya kita, tapi nggak ada yang nampung gitu. Nah benar kata mbaknya dia tadi, karena nggak semua orang punya emotional bandwidth yang besar, dan kita juga harus lihat track orangnya seperti apa. Kadang-kadang untuk orang tertentu, kalau masalah itu juga nggak selesai di diri dia, akhirnya dia bisa keluarin respon yang nggak sesuai ketujuan kita. Contohnya adalah, iya nih gue harusnya tuh bisa lebih baik public speaking-nya misalnya. Terus temennya komen, enggak kok lo udah baik-baik aja gitu. Jadi data bahwa oh kita sebenarnya udah baik-baik aja apa enggak sih, kok aku ngerasain enggak ya gitu. Atau justru aduh lu kasihan banget, aduh mengasihani, akhirnya kita jadi nggak empower. Itu penting juga tuh, perasaan kita nggak tervalidasi, nggak di empower. Makanya kita harus pilih orang-orang yang memang juga pada kapasitasnya bisa membantu kita ke tujuan kita. Jadi kalau kita ngerasa insecure, ini juga aku mau coba tampilin satu slide mungkin ya, mungkin bisa ngebantu. Oke, kawan-kawan kalau ada pertanyaan untuk Kanadia maupun Mbak Adriana bisa post di kolom chat dengan format nama, _kota, pertanyaannya. Nanti ya monggo ditanyakan gitu, silakan. Wow, langsung ada yang bertanya. Terima kasih. Oke, muncul? Silakan Mbak, sudah muncul. Oke, nah ini hal yang sederhana yang bisa dipakai juga melengkapi yang Mbak Nadia kasih tadi. Jadi
ini digunakan untuk satu case yang kita, ketika kita muncul rasa insecure atau pikiran-pikiran yang nggak ngebantu kita sama sekali buat growth gitu ya. Nah, case-nya apa? Di situasi apa kita mengalami itu? Kita tulis tuh, kita narasikan, ya saat dibilang gendut sama pacar gitu, kayak langsung, gitu, langsung ngerasa nggak oke, not good enough, dan akhirnya melebar kemana-mana. Misalnya ditulis di situ, kemudian pikiran pertama yang secara otomatis muncul apa? Misalkan, oh saya nggak berharga, saya nggak layak, saya harusnya lebih kurus, saya harusnya tuh bisa jaga diri, saya harusnya bisa menjaga makan saya. Nah, pikiran-pikiran otomatis ini nanti teman-teman boleh search sendiri juga, ada namanya cognitive distortion, atau pikiran-pikiran yang nggak realistis, atau sama sekali nggak ngebantu kita. Nah, biasanya itu muncul dari pengalaman yang buruk atau trauma-trauma di masa dulu yang nggak kita selesaikan dengan baik. Akhirnya untuk melindungi diri kita, dia munculin pikiran itu. Lu not good enough. Akhirnya kita mikir, oh ya, saya not good enough. Padahal dia ngingetin, dulu lu pernah mengalami situasi not good enough, terus lu nggak selesain. Akhirnya kebawa deh baggage-nya ke sekarang. Gitu. Nah, si toxic adalah pikiran otomatis yang pertama kali muncul apa yang mengganggu kita. Nah, kemudian perasaan yang muncul apa ketika kita berpikir kayak gitu? Oh, kita jadi ngerasa insecure. Kita takut, kita nggak layak. Nah, bisa pakai emotional wheel yang tadi Mbak Nadia sampaikan. Itu ditulis perasaannya apa aja. Bahkan bukan cuma di layer pertama, sampai layer ketiga. Supaya ketahuan kenapanya sih nih sumber yang sangat bikin kita nggak nyaman tuh emosi apanya. Nah, setelah itu, di behavior-nya atau tindakannya adalah ketika kita ngalamin kayak gitu, biasanya kita ngapain? Nangis, mengurung diri, masuk kamar, blok nomor mantan gitu ya, buang handphone gitu, dan lain sebagainya. Nah, ditulis di situ behavior yang keluar atau perilaku keluar apa, dan dampaknya apa buat diri kita. Misalnya, oh, jadi pasangan justru nggak benar-benar tahu kita kenapa, nggak ngebantuin kita insecure juga karena kita nggak ngomong juga sama dia. Kita biasa langsung masuk kamar dan mengurung diri. Nah, itu konsekuensinya akhirnya orang nggak belajar untuk nyesuaiin diri kita juga bahwa kita nggak suka loh diomongin kayak gitu. Nah, di bagian bawahnya adalah, ini sebetulnya harus kontekstual, teman-teman. Jadi, kalau case-nya adalah tadi, case tentang insecure kita dikatain sama pasangan misalnya, goal buat diri kita apa sih sebetulnya? Goal diri kita buat diri kita adalah merasa nyaman sama diri sendiri misalnya. Nah, kita lakukan perilaku-perilaku yang membuat kita nyaman sama diri kita sendiri. Jadi di bagian bawahnya, itu kita tulis, di bagian bawahnya nih, kita tulis di sini, apa aja yang bisa membantu kita mencapai tujuan tadi, supaya kita lebih nyaman dan lebih sayang diri. Misalnya adalah, oh, bicara sama pacar bahwa hal itu nggak proper diomongin. Oh, ikut course-course untuk membantu diri. Oh, lebih menyayangi diri. Oh, mungkin tipe bercanda dia kayak gitu, jadi harusnya saya nggak baper, misalnya ya. Tulis aja. Nah, kalau ini dilakukan, konsekuensinya apa yang terjadi? Nah, itu tulis di sini nih konsekuensinya. Oh, pacar jadi paham, saya jadi berani untuk ngomong langsung, saya jadi menghargai diri saya bahwa di situasi itu, saya nggak layak dikatain yang negatif, misalnya. Nah, akhirnya dari konsekuensi dan perilaku ini, emosinya pasti jadi berubah. Emosinya jadi lebih fulfill, jadi lebih konten, lebih sayang diri gitu. Jadi selalu cek terakhir goalnya apa. Karena bisa jadi ketika kita rumusin konsekuensinya apa, perasaan apa, kita lupa cantolin ke goalnya, sehingga perasaan itu udah dinotis, tapi terus mau diapain nih gitu. Diarahin kemana. Nah, kita bantu untuk modifikasi perilaku kita atau tindakan kita supaya emosi yang muncul bisa kebantu gitu. Bisa dipakai juga. Jadi kalau case-nya makin banyak, teman-teman ini kan cuma bisa satu case ya, contohnya. Misalnya case-nya beberapa lembar atau banyak, 1-10, itu kita bisa kelihatan. Oh, saya tipe yang selalu menghindar terus nih, kalau lagi ada apa-apa, lagi insecure. Akhirnya dampaknya orang nggak tahu melakukan itu lagi, gitu. Oh, berarti itu yang harus diubah, supaya orang nggak mengulang pattern yang sama lagi, gitu. Oke. Menarik nih, ini luar biasa nih. Jadi banyak belajar, banyak ilmunya tentang kayak mengenal emosi dalam diri gitu. Nah, sebenarnya kalau kita udah kenal sama emosinya, kita juga pasti kayak jadi lebih yang kayak, ya udah, it's okay, I'm okay gitu. Gue lagi sedih nggak apa-apa, gue lagi marah nggak apa-apa gitu. Ya nggak sih Mbak? Jadi kayak lebih accept sama apapun yang ada di diri kita gitu. Benar, karena semakin ditolak emosi manusia dan traumatik itu makin kayak kita gali sumur ke bawah ya. Suatu saat itu kena ke inti bumi, meledaknya gila-gilaan tuh, duar gitu. Karena kita
kikis-kikis atau nggak kenalin kayak Mbak Nadia tadi ya, diterima ya, dikenalin dulu, dikelola dulu dikit-dikit, jadi nggak akan trigger lagi, nggak dipendam. Oke, benar. Nah, jadi waktu itu sebenarnya ada ini sih Mbak, aku tahun lalu, persis tahun lalu tuh kita sempat cerita sama Kanadia di bulan Desember pas kita ketemu. Jadi tahun lalu tuh aku ngerasa kondisi mental health-ku tuh lagi bener-bener nggak baik-baik aja gitu. Jadi kayak tapi aku selalu yang kayak nutupin, I'm okay gitu, enggak kok gue nggak apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba menstruasi berantakan tanggalnya gitu. Terus kayak gitu, tiba-tiba jam tidur jadi kacau yang kayak gitu-gitu. Nah akhirnya waktu itu ketemu sama Kanadia ngenalin kayak unpack your feeling, unpacking your layer of emotions kayak gitu-gitu. Nah, setelah mengenal emosiku, aku jadi kayak makin oke, aku lagi sedih nggak apa-apa. Emang kenapa kalau aku sedih? Jadi kayak gitu sih mungkin. Nah, mungkin ini bisa dicoba sama sobat milenial semua gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya lagi ngerasain suatu hal gitu, jadi kayak ya udah aku nggak apa-apa. Aku bahagia nggak apa-apa. Aku sedih nggak apa-apa gitu. Aku lagi marah nggak apa-apa gitu. Aku lagi kayak nggak bisa dihubungi sama dia atau nggak bisa kontakan sama si A dulu nggak apa-apa juga gitu. Itu bukan part of putus silaturahmi atau apa, tapi ada part-part untuk kayak kita apa ya, mungkin lebih ke kayak mendahulukan mental health kita daripada berkomunikasi sama orang lain. Gitu Iya, nggak sih Mbak? benar. Kadang-kadang gini nih yang suka aku lakukan juga, aku kayak menduduknya, jadi misalnya aku di tengah gitu ya, aku kayak taruh 2 kursi di kanan dan kiriku. Di kananku adalah aku yang 5 tahun lagi. Di kiriku adalah aku yang di saat aku mengalami trigger itu di masa dulu misalkan ya. Aku tuh kayak dudukin 2, kemudian kalau aku di posisi aku 5 tahun lagi, sedih nggak sih dia kalau ngeliat aku kayak gini gitu? Kok aku kayak nggak ikut menyayangi diriku dan mendukung goalnya dia ya, misalkan tadi goalnya adalah pengen bisa public speaking gitu ya, tapi nggak mau tampil, nggak mau apa karena insecure banget. Kira-kira aku sama dia kan sama-sama punya goal itu kan untuk bisa public speaking dan lain-lain. Dia kira-kira sedih nggak ya aku tetap stay di sini gitu? Kira-kira dia akan ngomongin aku apa ya? Nah, aku bisa ngebantu apa ya? Nah, sekarang sedangkan aku lihat ke kiri aku, oh itu masa lalu aku yang dulu misalkan ketika public speaking terus misalkan orang nggak ngerti atau diketawain atau apa gitu ya. Nah, gimana aku yang sekarang bisa mengenali yang dulu terjadinya apa, sehingga itu juga ngebantu jalan ke aku yang di masa depan. Sehingga aku yang masa depan melihat aku tuh dengan senyum, bukannya dengan, lu kok nggak ngapa-ngapain sih, ini ntar masa depan gue terganggu nih, gitu. Tapi dia juga memandang compassion, kita juga memandang compassion kedua-duanya, bahwa kita yang masa lalu perlu dibantu, kita yang masa depan juga perlu dibantu. Nah, yang bisa ambil kendali atau responsibility kita nih saat ini sekarang, karena kita yang lagi menghidupi. Nah, kita mau nyicil apa ke kedua hal itu gitu. Jadi sebenarnya untuk sampai di acceptance itu ada tahapannya juga, di mana kita perlu juga memandang compassion ke diri kita dan forgive. Kalau kedua hal itu kita masih berat juga untuk melakukan, akan sangat menantang ketika kita mau menyayangi diri kita dan full acceptance ke diri kita juga. Oke. Luar biasa sore ini nih topiknya berbobot. Ini soalnya gini sih Mbak, aku ngerasa kayak kenapa banyak orang yang kayak emotional intelligence-nya apa ya, mungkin kurang baik gitu ya, karena kita emang nggak dibiasakan di sekolah, di rumah, ataupun di mana gitu ya, untuk mengenali emosi dalam diri gitu. Nah, aku selanjutnya mau nanya ke Kanadia. Kanadia kan, ya kayak tadi Kanadia bilang gitu, pasti pernah insecure, pasti pernah ada mungkin down dan sebagainya gitu. Nah, gimana sih Kak caranya bangkit dari insecure itu? Tadi aku mau merespon tentang kenapa sih kok emosi itu sempat dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Ini pengamatanku sendiri, mungkin Mbak Adriana punya teori yang lebih tepat. Aku pernah diskusi sama temanku, kenapa ya kok is it Asian thing gitu? Apakah orang Asia yang kayaknya takut banget sama emosinya, yang kayaknya kalau sedih tuh kita harus ngumpet-ngumpet. Kalau misalnya kita emosi-emosi tertentu tuh seperti tanda kutip haram gitu untuk dimiliki. Padahal kan tidak seperti itu. Terus temanku komen, ya mungkin memang kalau dia berpendapat enggak sih, kayaknya ini bukan masalah Asia aja deh, tapi ini kayaknya masalah semua orang. Tapi perbedaan generasi memang mempengaruhi. Jadi kayak mungkin generasi orang tua kita nggak ada mereka punya waktu untuk gue butuh nangis dulu, meditasi dulu, cari duit dulu, kita susah makannya gitu. Jadi tidak punya waktu untuk memproses emosi itu. Jadi menurutku sebenarnya, karena tadi ada yang komen juga di chat tentang generasi strawberry, ada komen dari Audi, menurutku menarik karena sebenarnya kita punya privilege
yang jauh lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya untuk bisa, satu, memproses emosi, dua, belajar lebih cepat tentang apa sih perkembangan yang terjadi di bidang emotional intelligence, dan udah banyak teori di luar sana untuk kita bisa semakin updated gitu dari segi pengetahuan. Jadi menurutku itu jangan sesuatu yang disia-siakan. Nah, yang mau aku ceritain lagi juga sebelum aku jawab pertanyaanmu, yang aku amati sebenarnya ada spektrum atau ada dua polar dalam merespon emosi. Ada yang satu yang aduh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baper, dikit marah. Jadi kayak emosi itu sesuatu yang, weh, jelek banget sih, gitu. Tapi ada yang satu, gue nggak apa-apa nangis itu diliatin, sampai dia lagi nangis, dia direkam di social media. I mean, I'm not judging, tapi menurutku aku punya pendirian yang cukup kuat, mengatakan kalau emosi itu sesuatu yang valuable. Bukan berarti kita umbar emosi ke semua orang, tapi nggak semua orang punya hak untuk melihat emosi itu dan membantu kita memprosesnya. Jadi jangan dikira, oh ya ternyata kita boleh loh menerima emosi, kalau gitu besok gue mau marah-marah dan post di Instagram Stories 1 jam live gue marah-marah mengungkapkan emosi. Nggak gitu juga, karena prinsipnya tadi itu menurutku harus benar, bahwa emosi itu sesuatu yang valuable, sesuatu yang sangat memberitahukan tentang identitas kita sebagai manusia. Ya jangan sama semua orang tahu lah, ibaratnya kayak, masa kita mau ngasih tahu sih PIN bank kita ke semua orang? Enggak kan, itu kan sesuatu yang berharga dan kita nggak akan kasih tahu itu ke semua orang. Jadi aku mau buat disclaimer, jangan sampai nanti setelah ini orang-orang pada ngepost di Instagram terus mengungkapkan emosinya tidak pada tempatnya. Anyhow, aku mau share tentang menavigasi emosi yang menurutku membantu, termasuk menavigasi emosi ketika merasa insecure. Ini aku belajar dari dia researcher di MIT, dia juga profesor di INSEAD. Aku sempat ketemu dan aku suka banget sama bukunya, namanya Hal Gregersen. Dia bukunya itu menceritakan pentingnya tentang pertanyaan, dan dia bilang kalau misalnya kita lagi buntu, kita lagi stuck, kita lagi ngerasa nggak nyaman, feeling nggak nyaman, coba dicek deh, jangan-jangan pertanyaannya yang nggak benar. Dan itu approach yang selalu aku gunakan ketika mengambil keputusan, ketika lagi ngerasa demotivated, ketika lagi ngerasa insecure juga, aku pastiin aku punya pertanyaan yang benar-benar konstruktif buat aku menavigasi emosi yang aku punya. Jadi yang mau aku bagikan adalah 3 pertanyaan yang menurutku bermanfaat ketika menavigasi emosi. Yang pertama, ini tuh sebenarnya cerita yang aku buat atau fakta sih. Ini aku belajar dari Brené Brown. Brené Brown itu dia researcher, storyteller, dia juga punya TED Talk yang ngomongin tentang vulnerability, shame. Bagus banget, aku rekomen banget, buku-bukunya juga bagus banget. Dan dia bilang ini adalah vocab yang bermanfaat ketika kita mau komunikasi dan ketika kita mau menggali apa yang kita rasakan. Jadi contohnya seperti ini. Cerita yang kita buat di dalam pikiran, aku bikin kesalahan besar, gagal nih hidup gue. Itu cerita atau fakta sih sebenarnya, kita perlu gali. Kalau kita bilang, gue udah gagal, hidup gue udah berakhir, kayaknya nggak bener deh. Betul bahwa aku buat kesalahan, tapi itu kan manusiawi, semua orang juga melakukan itu. Faktanya adalah, aku bisa kok belajar, aku punya waktu, aku masih hidup, aku punya waktu untuk bisa belajar untuk nggak mengulangi itu, aku punya waktu untuk memperbaiki itu, aku punya waktu atau punya kesempatan untuk misalnya aku butuh minta maaf, aku minta maaf. Jadi perhatikan betul yang mana yang cerita, yang mana yang fakta. Contoh satu lagi misalnya, iya nih aku nggak diterima di perusahaan X, aku udah apply ke sana, nih kayaknya gara-gara aku lulusan payah. Itu cerita yang kita buat, itu fakta atau enggak, itu perlu kita tanya lagi. Faktanya adalah, iya betul, si perusahaan X tidak menerima aku, tapi mungkin dia punya kondisinya sendiri yang tidak pas dengan diriku, sehingga aku ditolak, tapi bukan berarti faktanya adalah aku nggak akan bisa diterima di kantor lain atau di perusahaan lain. Jadi menurutku, karena memang pikiran kita itu bukan selalu teman yang baik, kita harus pastiin ini dia lagi ngomong cerita supaya bikin drama aja, atau ini memang kenyataannya seperti itu. Jadi ini framework yang menurutku sangat sangat membantu. Kalau misalnya mau dicari bukunya, itu bukunya Brené Brown yang Daring Greatly, bagus banget. Aku suka. Oh ya, ini tadi aku juga mau ceritain tentang si Guy Winch yang dia bilang kalau
I'm repeating myself, kalau tidak setiap pikiran itu perlu kita entertain, karena nggak setiap pikiran itu benar. Lalu pertanyaan kedua yang menurutku bermanfaat juga, ini sebenarnya dalam kendaliku atau di luar kendaliku? Karena kalau seandainya di luar kendaliku, ya nggak perlu dipikirin juga sih, maksudnya what can we do about it anyway gitu. Jadi misalnya aku ditolak sama perusahaan X, apakah itu ada dalam kendaliku? Enggak, ya sudah, berarti memang nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Kecuali ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ada langkah yang bisa kita ambil, mungkin kita perlu menyusun strategi, oke, kalau gitu next-nya apa. Jadi kita harus tahu apa yang memang ada dalam kendali kita, apa yang dia nggak ada di dalam kendali kita, artinya kita perlu let go gitu, kita perlu mencari langkah yang lain. Contohnya, apa yang bisa kita kontrol itu ya misalnya habit yang kita punya, informasi mana yang mau kita dengar, respon seperti apa yang mau kita kasih, lingkungan seperti apa yang mau kita pilih, siapa yang mau kita bagikan emosi kita, itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi perhatikan itu baik-baik menurutku, dengan memperhatikan itu baik-baik menurutku sangat membantu. Lalu yang terakhir, karena itu informasi, karena emosi itu informasi, kita perlu balik lagi tujuannya apa, karena nggak semua informasi itu bermanfaat, nggak semua data itu bisa diolah. Jadi misalnya aku lupa ini dari buku mana, tapi aku inget, no, I think ini dari siapa sih namanya, gue mau inget, aku lupa dari siapa. Pokoknya dia intinya ketika kita lagi, dia memberikan kasus kalau misalnya anaknya bandel. Aku inget banget kasusnya tuh anaknya bandel. Terus kita tuh suka menanyakan, kenapa lo melakukan itu? Dalam artian, misalnya anaknya ngeberantakin kamar. Terus si ibu ini menanyakan, kenapa kok ngeberantakin kamar? Tapi sebenarnya pertanyaan itu perlu ditweak sedikit, bukan alasan kenapa dia melakukan itu, tapi tujuannya apa sih? Tujuannya apa dia ngeberantakin itu? Jadi lebih purposeful, lebih konstruktif, lebih sadar, lebih mindful dengan yang mau kita capai itu apa. Dan ini juga akan membantu kita untuk menentukan respon apa sih yang mau kita kasih. Jadi misalnya aku punya konflik dengan temanku, aku merasa tersinggung lah misalnya, aku merasa tersinggung dengan apa yang dia bilang, respon yang dia berikan ketika aku mau curhat tentang emosiku, aku perlu pikirin lagi, yang aku pingin tuh apa? Apakah aku pingin pertemanannya selesai, atau aku pingin kita sama-sama berkembang sebagai human being, dan pertemanan kita evolve menjadi lebih baik. Kalau aku pingin pertemanannya selesai, aku bilang aja, oke, lo teman yang useless, selesai, gue gak mau cerita sama lo lagi. Tapi jelas itu bukan langkah yang mau aku ambil. Langkah yang aku mau ambil adalah aku ingin pertemanan kita evolve menjadi lebih baik. Berarti aku harus pikir-pikir dengan baik bagaimana penyampaiannya. Bagaimana respon, walaupun aku merasa sakit, disakiti, atau merasa tidak nyaman, bagaimana itu harus diekspresikan supaya ya dia juga tidak tidak menerimanya menjadi sesuatu yang menyerang atau sesuatu yang judging. Jadi dia juga bisa memproses, karena ketika diberikan feedback itu kan tidak selalu menyenangkan ya. Jadi balik ke pertanyaan yang mau dicapai itu apa. Jadi itu juga membantu respon apa yang kita berikan ketika kita merasakan emosi tertentu. Itu menurutku 3 pertanyaan yang jadi North Star buat aku kalau aku lagi merasakan emosi yang sulit untuk diproses ya. Gitu. Ya, menarik nih. Mbak Dena, monggo kalau mau ada tanggapan dulu sebelum kita masuk ke Q&A, karena sudah banyak pertanyaannya dan panjang-panjang. Mantap. Ya, itu tadi dirangkum dengan baik juga dan di-remind juga sama Mbak Nadia, betul. Sebenarnya tergantung tujuannya. Jadi, kita kan boleh merasakan apapun, tapi perasaan itu bisa jadi perilaku, atau bisa jadi tindakan, atau tidak, gitu. Tidak, misalnya, orang bisa jadi sebel, tapi dalam hati kita nggak tahu dia sebel sama kita, gitu ya. Tapi emosi itu ada. Nah, yang mungkin perlu kita tekankan adalah supaya nggak insecure, satu, maintain pikirannya sama perasaannya tadi. Kita bisa aja nggak timbul di dalam tindakan kita sehari-hari, tapi itu tetap ada, dan itu perlu direspon. Supaya dia nggak makin banyak dan ketumpuk, akhirnya kita nggak tahu mesti beresinnya dari sebelah mana. Sama, balik ke goal tadi, ketika kita berpikir itu, pikiran kita ini lagi mau ngomong apa ya sama kita ya, gitu. Misalkan, oh ya saya insecure banget, tadi misalkan merujuk ke tampil di depan umum insecure.
oh pikiran saya lagi bicara apa ya sama saya, oh dia lagi mau membantu saya atau nolong diri saya supaya saya mempersiapkan lebih, atau justru nggak ngapa-ngapain gitu. Nah perhatikan, pikiran itu mau bicara apa sehingga dia mikir kayak gitu. Karena insecure juga mungkin itu untuk ngingetin kita, kayak kita mau ujian ya, kalau kita nggak deg-degan, kita nggak insecure, ujiannya juga bisa gagal. Karena kita, udah slow aja deh gitu, nggak usah belajar slow gitu. Padahal justru insecure muncul untuk jadi pengingat kita, supaya kita mengantisipasi situasinya dengan lebih baik. Kedua adalah tadi maintain perasaan. Kalau saya merasa seperti ini, perasaan tuh valid, perasaan tuh nggak bisa disalahin. Yang bisa disalahin adalah pikiran yang melahirkan perasaan itu. Gitu. Seringkali pikiran yang mempersepsikan sesuatu sehingga kita merasa kayak gitu. Jadi yang paling nggak bisa disalahin adalah reaksi tubuh kita yang secara otomatis sama perasaan tadi. Pikiran itu bisa sangat tricky, bisa jadi sahabat banget atau justru sebaliknya gitu. Karena juga bukannya pikiran buruk juga, tapi pikiran sedang membela diri kita dengan caranya sendiri. Ketika kita dapat situasi yang gak enak, dia cari tuh di file di otak kita. Oh itu pernah hampir terjadi gitu. Sebaiknya saya melindungi diri dia. Keluarin insecure gede-gedean. Dar gitu. Nah, begitu dapat pesan insecure, perasaan kita nggak enak, kita jadi berhenti. Padahal justru, kenapa ya dia munculnya jadi sangat besar, sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah peristiwa itu sebenarnya terlalu besar di masa dulu, tapi saya nggak selesain, sehingga munculnya gede-gedean. Teman-teman perhatiin deh, ketika kita insecure sama hal yang intensitas perasaannya itu besar banget, sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, sama yang kecil-kecil, tipis-tipis. Nah, sebetulnya yang tipis-tipis mungkin sudah pernah kita kelola, atau cara mengelolanya sudah lebih baik dibanding yang datangnya besar. Itu kayak datang message-nya gede banget, respon nih gitu, masalah nih kalau kita nggak respon gitu. Sebenarnya itu message dan pertanda aja yang harus kita sikapi dengan baik. Oke, ini mantap banget diskusi kita sore ini ya gitu. Nah, ini aku langsung move ke Q&A karena sudah banyak sekali yang bertanya. Pertama dari Audi, kalau ada orang yang suka jelek-jelekin diri sendiri, kayak, iya emang aku bego, aku emang payah, aku nggak ganteng atau cantik, itu gimana menavigasi emosinya? Navigasi emosi apa yang dirasakan dan harus gimana agar bisa bangkit lagi dan membangun motivasi diri. Ini boleh ke Mbak Adriana dulu atau ke Nadia dulu boleh jawab dari Audi. Oke, mungkin saya tunjukin sedikit ya, selintas saja. Nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Cuma buat jadi gambaran aja. Sebentar. Oke, muncul? Muncul. Oke. Nah, ini beberapa contoh pikiran-pikiran yang nggak membantu. Kenapa tadi Mbak Nadia juga sampaikan, dan ini menurutku penting banget, goalnya apa ya? Karena sebenarnya goal ini sendiri yang membantu kita untuk berpikir seperti apa. Nah, ini contoh-contoh pikiran yang nggak bantu, mental filter, mengadopsi atau percaya aspek negatifnya aja. Dan mengesampingkan aspek positif. Udah jelas itu ngeganggu kita. Black and white, semuanya atau nggak sama sekali, kita perfect atau nggak, kita pasti kalah gitu ya. Nggak ada tuh abu-abunya tengah-tengahnya yang ngebantu, kayak kita sangat menghakimi diri kita. Atau percaya atau yakin bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang terjadi di satu situasi, pasti kejadian lagi. Nah ini mostly banyak banget yang ngalamin ini. Kalau saya gagal di sini, kalau dapat situasi yang sama, pasti saya gagal lagi deh. Gitu. Atau membaca apa yang orang lakukan, seolah-olah itu pikirannya dia. Saya marah terhadap perilakunya karena dia mengkhianati kesepakatan kita tanpa nyari tahu dan konfirmasi, sehingga orang nggak tahu perasaan kita kayak apa. Dan yang nggak ngebantu lagi adalah misalnya ini, katastrofik. Percaya dan yakin bahwa kasus yang paling buruk akan terjadi di situasi itu. Percaya dan yakin bahwa perilaku dan perkataan kita itu ditujukan ke diri kita sendiri. Kayak ada orang bisik-bisik, itu pasti pasti dia ngomongin gue deh gitu. Semua dibawa ke personal. Itu ada update Instastory itu pasti gue deh gitu. Atau kontrol falasis, percaya dan yakin bahwa semua hal yang harus terkendali. Sehingga kita kadang-kadang capek sendiri, sister. Aduh, kayaknya semuanya harus ada dalam kontrol kita, padahal enggak juga. Perlu lebih relax. Dan ini ada beberapa blaming, nih nyalahin diri sendiri, atau saya harusnya, situasi ini harusnya, kok saya mestinya kayak gini, kayak gitu, mestinya kayak medsos dan sebagainya. Atau percaya bahwa emosi yang
dirasakan adalah udah jadi kebenaran, padahal kita nggak lihat buktinya apa aja. Itu kayaknya dia selingkuh, pasti bener. Padahal nggak tahu. Nah ini sebetulnya hal-hal yang nggak ngebantu kita di situasi hidup kita. Maka dari itu caranya adalah ngenalin yang paling banyak muncul di diri kita apa aja. Jadi kalau misalnya emang aku bego, emang aku payah, emang aku nggak ganteng atau cantik gitu. Nah kita perlu menyanggah, perlu mengumpulkan fakta lain yang bisa menyanggah label itu. Karena kenapa? Otak ini kan memprosesnya data analisis. Dia harus ditabokin lagi sama data lain yang berseberangan. Saya ketika kita lihat, oh ternyata nggak segitunya gitu. Kita perlu secara visual melihat supaya otak ngerekam, oh enggak, kok nggak kayak gitu gitu. Umumnya akan lebih kebantu dan membuat kita, oh ini enggak, ini cuma pikiran gue aja gitu. Jadi tabrakin sama fakta-fakta lain yang berkebalikan sama hal itu. Gimana kalau misalnya insecure bener, saya emang kayak gitu mbak kenyataannya gitu. Apa namanya dari SD misalkan pernah ngalamin gak naik kelas atau apa dan lain sebagainya, emang saya bodoh gitu. Nah, kalau misalkan tadi kata Mbak Nadia, lihat dulu nih narasi pikiran kita fakta beneran atau enggak. Kalau bicara fakta beneran atau enggak tadi ya dibandingin dua ya. Tapi kalau ternyata itu mungkin bukan fakta, mungkin itu mendekati fakta, memang ada kejadian yang nyata yang membuat kita kayak gitu, toh kita juga nggak pantas label diri kita bodoh. Ya, mau kita nggak berhasil di beberapa kali pun, kita juga bisa menumbuhkan untuk menghargai kita di aspek diri yang lain, gitu sih. Mungkin Mbak Nadia ada tambahan, silakan. Mbak Nadia, monggo. Aku tadi mau bilang pertama, yang membantu menurutku sih memang harus tahu yang mana yang fakta, yang mana narasi tadi yang kata Mbak Adriana. Kalau misalnya ngomongin soal bodoh, pintar, cantik, ini aku pernah ngobrolin sama temanku, nggak ada orang yang pintar di setiap domain itu nggak akan pernah. Ilmu itu terlalu kompleks untuk kita berani bilang si Nadia itu pintar. Mungkin dia baik di dalam satu hal, I know I'm good at something, tapi aku juga tahu aku super bad at something else gitu. Dan it's okay, menurutku itu bagian dari human being tadi, bahwa aku punya superpower di area tertentu, aku punya area improvement di area tertentu, aku punya ya udahlah ini kayaknya aku terima aja bahwa memang progresnya akan sulit di bagian itu. Dan nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau seandainya sudah muncul adjektif seperti cantik, pintar, yang menurutku itu relatif gitu, sesuatu yang bisa dibandingkan, itu biasanya tanda tanya besar sih. Kayaknya tidak polarnya bisa jadi arogan, kita terlalu percaya diri bilang gue pinter banget, atau jadi super nggak masuk akal kita bilang bodoh banget. Dua-duanya itu tidak tepat. Karena menurutku manusia itu super kompleks dan nggak bisa mungkin itu kayak polarization tadi yang dibilang sama Mbak Adriana ya. Kita tuh nggak sesimpel itu jadi manusia. Jadi jangan ragu. Apalagi kalau misalnya ngomongin cantik, ada yang lebih cantik, tapi kayaknya kita juga nggak jelek-jelek amat. Dan kalau misalnya pun mungkin kita nggak pede dengan bagaimana penampilan kita, ada kok superpower yang lain dan it's okay gitu. Jadi ada hal yang kita bagus, ada hal yang kita perlu improve, dan itu manusiawi sekali kok. Gitu. Benar, dan kadang-kadang mungkin aku nambahin sedikit, ganteng, cantik, dan ukuran-ukuran lain yang kita nilai dari orang lain yang kita rasa kita harus punya, sebenarnya mungkin mencerminkan kebutuhan kita yang lain. Kadang-kadang pingin ya jadi cantik kayak gitu karena pingin ya kalau kita gitu jadi punya reward buat kita sendiri, jadi lebih apa. Nah, sebenarnya kita perlu ngenalin tuh kenapa ya, padahal cantik atau ganteng relatif, orang bisa pinter itu pasti ada bagian-bagiannya sendiri. Kenapa kita sangat terganggu untuk harus jadi kayak gitu. Lebih banyak mengasihi diri dengan yang dipunya sih. Kadang-kadang karena tadi adalah nyari yang negatif, mesti di blow up lagi hal-hal yang positif di diri supaya akhirnya kita ngerasa itu nggak terlalu penting sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya betul data-data kelebihan dirinya kurang atau nggak diekspor, akhirnya yang kelihatan. Oke, mungkin asumsi diri nutupin potensi diri gitu kali ya, gara-gara pikiran-pikiran yang kita bangun sebenarnya kayak gitu. Nah, ini selanjutnya dari Fahri. Mana pertanyaan Fahri sebentar? Nah, terkadang jika seseorang yang aktif dan senang bersosialisasi, jika bertemu dengan orang yang lebih aktif dari dirinya, merasa insecure atau memilih untuk diam dalam lingkungan sosial tersebut. Kira-kira
kenapa penyebabnya dan bagaimana cara menghadapinya? Oke, kalau, nah ini sebetulnya ditanya intensinya ya. Kalau dia kan katanya seseorang yang lebih aktif dan senang bersosialisasi, jika ketemu dengan orang yang lebih aktifnya, jadi ngerasa insecure. Nggak semua sih sebenarnya. Justru aku penasaran yang membuat kamu bertanya kayak gini, jangan-jangan menurutmu bisa jadi salah ya. Menurut asumsimu adalah harusnya bisa sama-sama tampil atau sama-sama aktif, atau justru jangan-jangan ketika kita biasanya center of attention-nya kita atau kita capable diterima secara sosial, begitu ada yang capable lagi kita ngerasa, oh kita kayak not good enough deh. Nah itu pikiran yang unrealistic thinking-nya tadi yang harus kita kenali. Jadi kita compare bahwa kita kayaknya nggak kayak gitu. Nah cara ngatasinnya adalah kenapa harus lebih aktif dari mereka. Kalau kita punya sejumlah potensi sama kayak tadi, kita daftar ke karyawan, daftar ke kantor, kita nggak diterima, kita label bodoh. Kebetulan aja ada anak-anak olimpiade yang daftarnya di batch yang sama gitu. Kantornya nerima cuma 1 orang gitu. Apa kita bodoh? Enggak gitu. Ada eksternal faktor lainnya yang juga turut berperan di situasi itu. Jadi berhati-hati dalam merawat pikiran sih mungkin ya. Oke. Karena ada tambahan? Tadi aku kepikiran kalau ada satu framework yang menurutku membantu, walaupun sekarang aku baru baca, debatable apakah ini benar atau enggak, tapi aku masih cenderung menggunakan framework ini. Jadi ada yang namanya growth mindset sama fixed mindset. Growth mindset itu adalah kepercayaan bahwa kita itu punya kemampuan untuk berkembang, kita punya kemampuan untuk terus belajar, kita punya kemampuan untuk mengoreksi diri. Sementara fixed mindset itu kepercayaan bahwa ketika kita lahir, kita punya kapasitas X, udah segitu aja. Nah, ini menurutku sesuatu yang buatku bermanfaat untuk paham dan menerima dan percaya bahwa setiap orang itu punya growth mindset. Jadi tidak lahir dengan bakat ABC, dia nggak bisa DEF dan nggak bisa mengembangkan si ABC-nya, tapi memang ketika kita lahir kita punya kecenderungan untuk lebih baik di satu hal, tapi itu juga bisa dikembangkan gitu. Dan growth mindset ini menurutku sesuatu yang bagus untuk selalu diadopsi, untuk selalu di-nurture di setiap orang, karena ketika kita, dan ini menurutku berhubungan dengan insecurity juga, karena ketika kita tahu, gue biasanya bagus di public speaking, terus gue ngeliat Mbak Adriana yang, wow, dia bagus banget, it's okay, berarti gue punya room for improvement yang aku bisa belajar dari dia. Dan bukan berarti, ya udahlah, berarti Mbak Adriana keren banget, gue manusia gagal yang nggak bisa mengimprove ini, nggak seperti itu. Dan yang menarik juga dari si buku, aku lupa nama researchernya siapa, tapi dia bilang Carol Dweck. Si Carol Dweck ini dia bilang juga di bukunya, ketika kita punya fixed mindset, kecenderungan kita untuk cheating, untuk iri, untuk insecure itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita tahu, oh ya, Nadia itu matematikanya akan dari lahir sampai besar dia cuma bisa 7. Ya kalau gue udah cuma segitu-segitu aja, mendingan gue cheating aja lah, gue nyontek aja supaya gue bisa memenuhi nilai yang bagus gitu. Padahal kan kita bisa belajar, kita bisa berkembang. Jadi sebenarnya nggak sesederhana growth mindset itu bermanfaat, tapi fixed mindset itu juga berbahaya. Menurutku itu yang harus kita tahu ya. Dan kita juga harus accept lagi bahwa itu kita punya kok room untuk improvement. Ada mungkin area yang kita punya kecenderungan membuat progres yang lebih cepat, ada area yang ya mungkin progresnya agak lebih lama dan nggak masalah, dan itu setiap orang beda-beda. Jadi balik lagi ke konsep well-being, setiap orang itu unik, setiap orang itu punya superpower-nya sendiri. Nah, mungkin aku mau tambahin sedikit. Silakan, Mbak. Coba 2 hal di dalam kertas. Fahri, tadi kalau lagi di antara teman-teman yang aktif dan senang, itu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan, apa yang menurut kamu jadi kamu fulfill banget nih, di situ belong banget. Nah, sama ketika ada orang yang lebih aktif datang, dan akhirnya kita berubah perasaan kita, atau kita ngerasa insecure, apa aja sih yang kita dapatkan dan nggak dapatkan di situasi itu. Mungkin itu jadi bisa perbandingan, apa yang menjawab dan nggak menjawab di situasinya gitu. Jangan-jangan karena jadi kita nggak pede karena ada orang yang kita anggap
lebih oke gitu. Padahal ya kita oke juga sih. Kalau udah 10 kita 9 lah, nggak apa-apa lah gitu ya. Jangan-jangan hanya sudut pandangnya aja yang perlu dibentuk. Nah ini menarik nih selanjutnya. Dari Nida di Palembang, sama nggak sih insecure sama iri hati? Apalagi kalau lihat sosmed, gimana memahami hati kita agar hal-hal insecure itu nggak sampai ke perasaan dan terus kebawa ke aktivitas? Silakan, Mbak Dona dulu mungkin. Sama nggak insecure sama iri hati? Kalau insecure, apalagi kalau lihat sosmed, gimana memahami hati kita agar nggak insecure. Nah, sebenarnya ketika insecure itu harus dilihat dari kebutuhan psikologisnya. Jadi kalau kebutuhan psikologis ada, kalau aku rangkum lebih baik di self-determination theory, itu ada 3. Yaitu ada competence, autonomi, sama relatedness. Nah, kalau ada satu aja aspek yang nggak terpenuhi, biasanya kita akan muncul stres, konflik, atau insecure. Nah, kita masih lihat, yang kena banget di kita apa sih? Misalnya kompetensi adalah kebutuhan psikologis untuk kita ngerasa bisa, punya sesuatu, ada yang dibanggakan, gitu, bisa kita kendalikan, nah itu. Kalau otonomi adalah kita punya pilihan-pilihan hidup. Kita bisa memilih pilihan hidup itu sesuai dengan kehendak kita. Kalau relatedness adalah kebutuhan psikologis kita untuk berelasi sama orang lain atau punya emotional connectedness sama orang lain. Diapresiasi, punya teman, ngobrol dekat, dan lain-lain. Nah, yang kena di kita yang mana sehingga insecure itu muncul gitu. Di kompetens kah gitu. Kalau misalnya kita lihat jangan-jangan insecure-nya sama hal apa nih? Misalnya, ketika dia lagi punya barang bagus, kita mendadak insecure. Atau ketika dia lagi jadi pembicara di mana-mana, kita tidak insecure. Mungkin jangan aspek kompetensinya lagi terganggu. Ada sesuatu yang di dalam diri kita yang nggak sama kayak dia, jadi kita takut gitu. Nah, caranya justru bukan mengakomodir takut itu, tapi dilihat, apa sih yang membuat saya insecure ketika saya lihat itu? Apa yang perlu saya tambah? Supaya diri saya merasa safe dan aman, sehingga saya nggak perlu terganggu untuk jadi kayak dia, tapi jadi diri saya dengan mengembangkan potensi saya sendiri. Oke, karena dia silakan ada tambahan. Nggak, itu bagus banget. Aku justru malah pengen belajar tadi tentang 3 area itu. Iya, oke, wow, keren ya. Oke, ini aku next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini mungkin bisa Kanadia dulu yang jawab. Dari Rizky di Madiun, mau nanya Kak, sama Kanadia dan Kak Adriana, gimana cara bangkit dari kegagalan? Tadi sebenarnya udah diceritain, tapi bisa diceritakan sedikit lagi mungkin. Terus karena bagiku, momok gagal itu benar-benar membuat kita insecure lama dan makin nggak confident soal kemampuan diri sendiri. Terima kasih. Aku yang pertama muncul dalam pikiranku itu tadi sih, bahwa gagal itu fakta, tapi cerita yang kita buat dalam pikiran bisa jadi gagal untuk selama-lamanya. Padahal itu gagal sekali di masa lalu. Jadi kembali lagi perhatikan, bedakan antara bedakan antara cerita yang kita buat dalam pikiran sama fakta yang benar-benar ada. Itu satu. Yang kedua, aku tuh keinget istilah temanku yang bilang kalau dia lagi ngerasa demotivated, dia tuh butuh small win. Small win tuh hal yang dia mau achieve tapi relatif lebih mudah untuk dicapai. Itu menurutku hal yang menarik sih, dan aku juga pernah ada di periode aku pingin celebrate hal-hal kecil yang terjadi di setiap hari supaya aku ngerasa, ternyata gue berhasil kok. Hari ini gue berhasil, gue mencapai ABC. Itu meningkatkan self-confidence juga, meningkatkan rasa percaya diri. Mungkin belum sampai goal yang besar, tapi setidaknya hal-hal kecil yang mau kita capai itu dibikin, misalnya pagi-pagi, aku biasanya malam, besok aku mau melakukan A, B, C. Perasaan ketika checklist, selesai, itu merasa ternyata aku bisa kok ngerjainnya gitu. Jadi buat sistem yang kita bisa mendapatkan small win itu tadi sih. Aku setuju dengan ide temanku, dan aku juga mempraktekkan itu dan ternyata memang berhasil. Jadi hal-hal yang bisa achievable dalam waktu yang pendek dan relatif lebih mudah, tidak muluk-muluk, tapi juga jangan atau sebenarnya sesederhana beresin kasur gitu. I think nggak apa-apa ya. Yang penting kan sesuatu yang kita merasa bermanfaat, dan itu bentuk kita merawat diri ya, memperhatikan diri. Ya, tadi aku mau bilang jangan terlalu gampang. Actually, beresin kasur nggak buat semua orang gampang. Nggak gampang buat semua orang. Jadi, ya pokoknya bikin itulah small win, sistem yang kita bisa celebrate small win dalam waktu cepat. Mungkin
hari ini aku mau rencana bangun jam 5 gitu, sholat subuhnya nggak telat. Atau besok aku mau rencana small win-ku, makanku teratur, atau apalah. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita merasa achieve gitu. Oke, Mbak Adriana ada tambahan kah? Oke, nah ini bisa juga dengan cara small win tadi bagus banget menurutku karena jadi kita punya sense of control sama apa yang bisa kita lakukan. Nggak melulu fokus sama hal-hal yang sulit kita lakukan. Nah, dua caranya adalah yang pertama, kita tulis di kertas pertama misalkan hal-hal apa sih yang pernah terjadi dalam hidup kita yang jadi prestasi kita, yang sangat kita banggakan, yang sangat berkesan. Dan di kertas kedua, tuliskan pengalaman-pengalaman di mana teman-teman ngerasa pernah bangkit dari kegagalan. Bukan kegagalan ya, kegagalan adalah misalkan misalkan kita anggap nggak masuk ke kantor A gitu kegagalan, bukan. Tapi gimana kita bangkit? Momen bangkitnya adalah misalkan, nah, saya berhasil mengatasi keterpurukan itu dan akhirnya dapat kantor yang baru. Nah, itu bangkit. Nah, bandingkan keduanya dan coba dilihat. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, mostly disebabkan oleh keunggulan kita atau strength kita. Kita berdaya, kita mampu melakukan sesuatu karena kelebihan-kelebihan kita. Ketika kita bangkit juga mostly karena kita punya sesuatu yang membuat itu bangkit. Kita punya keunggulan, punya empower, sehingga kita bisa melakukan hal itu. Nah, di sini penting juga untuk menekankan ke kita bahwa situasi baik gagal atau berhasil, effort-nya itu adalah di kelebihan kita untuk lihat hal-hal apa aja yang bisa kita bantu dari diri kita. Nah, dengan hal itu kita bisa lebih fokus ke kekuatan kita instead of kelemahan. Pastinya di situasi yang gagal, rasa yang kita seringkali takut buat move on atau memeluk erat kegagalan itu karena mungkin dampaknya besar banget. Nah, cara-caranya tadi bisa dilakukan mungkin konseling kalau itu sangat besar, atau justru melakukan aktivitas lain yang membuat kita jadi ternyata dari situasi itu kita bertumbuh banyak juga ya untuk lebih hati-hati, lebih kuat, lebih antisipatif, lebih sabar, dan lain-lain. Oke. Karena dia, apakah masih di sini karena dia? Sebentar. Oke. Kita lanjut dulu. Oh iya, BTW Mbak Adriana. Yes. Kan kita suka kayak gini ya, misalnya kita lagi ngerasain insecure, sedih, down, dan sebagainya. Terus ada yang teman suka ngomong gini, kurang bersyukur loh, gitu. Kan suka, iya, bener-bener suka yang kayak, nggak bersyukur lah, kayak gitu. Terus, sebenarnya gimana ya, aku jadi kayak ada sebuah pertanyaan. Sebenarnya, bener nggak sih kita kurang bersyukur, atau kayak, perasaan sih gue bersyukur banget nih, gitu. Cuman emang ada masa-masa down-nya aja, gitu. Gimana tuh Mbak, melihat hal tersebut? Oke, ini sebenarnya a bit tricky ya, sebab kita menggunakan penggaris kita ke hidup kita sendiri. Kadang-kadang kita menggunakan penggaris orang ke hidup kita. Begitu juga orang lain, kadang-kadang pakai penggaris dia, kadang-kadang pakai penggaris kita gitu. Jadi ukurannya nggak selalu bisa sama, dan akhirnya kita ngerasa kita udah grateful, orang cuma satu kejadian ini doang saya sulit bersyukur, kayak gue di label seumur hidup nggak bersyukur gitu misalnya ya. Nah, tergantung nih mau apa dulu. Satu, kalau kita merasa bahwa kitanya kurang bersyukur, kita bisa kumpulin fact apa yang bisa membantu kita melihat situasi itu dengan lebih baik. Tapi kalau kendala kita adalah sebenarnya kita sebel mendapatkan respon yang kayak gitu dari teman kita. Satu, mungkin dia bukan orang yang cocok juga untuk membantu kita di situasi konteks itu aja. Atau justru kalau dia kenal sama kita, mungkin ada hal-hal yang kita perlu komunikasi. Bukan main kamera. Ya, sebaiknya kita respon yang kita inginkan gitu. Jangan-jangan bukan kurang bersyukur. Kadang-kadang orang ngeluh juga pengen didengar doang, pasti nggak pengen dikomenin gitu. Gunakan penggarisnya kita. Ini bikin kita stres karena kita punya penggarisnya orang. Oke, tadi apa namanya, karena dia kita bahas ini dulu sih Kak. Aku nanya sama Mbak Adriana, kayak misalnya kita cerita A gitu, terus kita lagi down dan sebagainya, ada teman kita yang kayak nyautin gitu, lu kurang bersyukur loh gitu, lu nggak bersyukur banget sama hidup lo, kayak gitu sih. Jadi tadi Mbak Adriana bilang kalau jangan-jangan kita terlalu pakai penggaris orang lain, dan orang lain mengaplikasikan penggarisnya dia ke kehidupan kita, kayak gitu. Ada tanggapan kah karena dia?
Aku pernah di posisi dua-duanya. Aku pernah di posisi ketika ada orang curhat ke aku bilang, aduh, yang harus lo lakukan adalah A, B, C. Tidak sehat. Dan aku menyesal atas apa yang aku lakukan dan aku berjanji tidak mau melakukan itu lagi. Yang kedua, aku juga pernah ada di posisi ketika aku curhat sama orang juga meresponnya seperti itu. Jadi memberikan unsolicited advice gitu. Aku nggak minta nasihat, tapi dia langsung berusaha fixing, ini loh yang harus lakukan. Jadi memang itu tadi, menurutku prinsipnya yang namanya emosi itu nggak semua orang punya kemampuan untuk memprosesnya, dan nggak semua orang punya kemampuan untuk membantu orang lain memprosesnya. Yang perlu aku ingatkan buat diriku sendiri, terutama ketika aku misalnya dalam proses memahami emosiku sendiri dan memahami emosi orang lain, aku tahu yang mana yang lebih baik dalam merespon emosi diriku dan merespon emosi orang lain. Nggak semua orang growth-nya sama, pace semua orang nggak sama. Jadi aku nggak bisa expect, gue udah belajar, kalau nggak belajar sih nggak boleh seperti itu. Jadi aku juga harus ingat bahwa oh ya dulu aku juga pernah kok ada di posisi itu. Dan balik lagi, tujuanku apa sih sekarang ini? Tujuanku itu bukan untuk memutuskan pertemananku dengan orang lain, tapi aku pingin pertemanan ini bertumbuh bersama supaya kita jadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi teman yang lebih suportif lagi, yang jadi lebih baik, lebih mendukung lagi, lebih menjadi safe space untuk satu sama lain. Artinya aku juga harus sabar dalam proses, hey, aku butuh disupport tuh seperti ini. Sekarang aku belum butuh untuk dikasih nasihat atau dikasih next step, aku belum siap untuk itu, aku masih butuh memproses. Kalau misalnya kamu belum mampu untuk membantuku memproses, it's okay, kalau gitu biar gue proses sendiri. Tapi juga jangan, teman macam apa lo, masa lo gue ceritain apa, malah jangan kayak gitu juga. Jadi kita compassion terhadap diri sendiri, kita compassion terhadap orang lain, kita compassion terhadap prosesnya, karena tujuan kita kan ya itu tadi, semoga tujuan kita baik ya, bukan sekedar nah ini udah nggak bermanfaat lagi untuk growth gue, bye, gue cari teman baru lagi. Jangan kayak gitu, kita harusnya tumbuh sama-sama. Jadi ya semoga itu menjawab. Oke. Ini sebelumnya sorry banget Sobat Millennials, kalau nggak semua pertanyaan bisa aku tanyakan, karena kita sampai jam 4, karena nanti 16.30 kita ada acara You to You, sukses iman udah, sukses karir udah, sukses iman gimana? Nanti 16.30 silakan merapat lagi ya. Nah, ntar ini ada beberapa pertanyaan aja yang aku pilihkan gitu, karena hari ini ada 2 program yang kebetulan dempet, dan ternyata udah di ini waktunya udah mepet gitu. Nah, ini selanjutnya dari Intan di Jakarta. Ini kayaknya pertanyaan sejuta umat nih. Gimana cara kita untuk more self-acceptance dengan kondisi belum lulus kuliah, dan ada juga pengalaman-pengalaman teman yang sekarang sudah dapat kerja walau sudah lulus. Pertama kondisi sekarang, mungkin ada tips and trick biar kami lebih survive. Mungkin maksudnya dia belum dapat kerja setelah lulus kuliah, terus kayak mungkin merasa insecure atau ngerasa kayak, aduh aku tidak mampu dan sebagainya. Gimana caranya lebih more self-acceptance? Mungkin sekaligus ada tips and trick dari Kanadia gitu. Gimana cara kalian lebih self-acceptance? Aku paling ingat salah satu quote yang aku baca di mana ya, aku lupa siapa yang ngomong, tapi menurutku itu powerful banget. Dia bilang, the shortest way to end happiness is to compare. Jadi kalau kita mau cepet-cepet nggak bahagia, bandingin aja sama orang lain. Ini menurutku sesuatu habit yang harus kita sadar dan harus kita cegah dengan cepat, karena itu setidaknya buat aku projecting myself di sini, itu cukup natural buatku. Misalnya aku melakukan sesuatu, apalagi untuk orang yang punya jiwa kompetitif ya, dan aku dibesarkan dengan nilai competitiveness di masa kecilku, jadi keinginan untuk membandingkan itu lumayan natural buatku. Dan aku perlu belajar dan menangkap ketika mulai membandingkan, kok dia cepet banget ya progresnya, kok dia lulus duluan ya, padahal setiap orang perjalanannya beda-beda. Jadi ini menurutku habit yang harus dibangun, buatku diri sendiri, aku sekarang ngomong menasihati diriku sendiri, dan itu tadi bahwa setiap orang tuh punya baggage-nya sendiri, punya background-nya sendiri, environment-nya sendiri, privilege-nya sendiri. Jadi nggak fair dan nggak healthy untuk dibanding-bandingkan. Fokus aja ke diri sendiri, apa yang mau kita capai, apa yang ada di dalam kontrol kita,
dan yang mau kita capai itu apa, dukungan apa yang kita butuhkan dari orang sekitar kita, kita komunikasikan. Itu semoga bermanfaat. Silakan Mbak Adriana. Oke, nah supaya lebih self-acceptance sebetulnya tadi udah disampaikan juga sama Mbak Nadia ya. Jadi gimana kita nggak membandingkan sama orang lain. Kedua, berlomba-lombalah mengimprove diri daripada membandingkan. Itu bentuk self-acceptance sama self-love juga ya. Untuk tidak membandingkan, tapi justru improve apa nih di kondisi sekarang. Nah, kalau ini terkait sama pandemi juga, karena mungkin sulit dapat kerja dan lain-lain, karena mungkin sekarang relate, lebih menurunkan ekspektasi dan juga lakukan yang bisa dilakukan di kondisi sekarang. Karena juga musuh di kondisi krisis yang emang nyata, kemudian lebih sulit self-acceptance atau lebih more critical, iya, karena krisisnya jelas. Tapi justru gimana kita bisa grow tadi, kayak Mbak Nadia bilang, growth mindset, kita bisa berkembang apa ya dari tempat, dari pot yang kecil ini, saya mau jadi tumbuh yang besar, terus saya harus pindah ke pot mana ya dengan segera gitu. Bukannya malah lihat, oh, pot orang lain gede-gede ya, gitu. Boleh ngelihat, tapi untuk tujuan apa dulu? Ngelihat untuk kemudian improve diri, boleh. Ngelihat terus kayak sedih, nah itu nggak, minimalisir ya, jangan sampai kita bawa perasaan yang nggak perlu dan berlama-lama. Oke, nah ini karena udah di penghujung waktu, ini ada satu pertanyaan terakhir. Nah ini sekaligus setelah pertanyaan ini mungkin bisa langsung closing statement dari Mbak Adriana dan Kak Nadia. Ini dari Ninis. Ninis di Pasar Minggu, bisa share nggak Kak, terapi efektif untuk mengurangi rasa insecure? Oke. Kalau beberapa terapinya adalah bisa gunakan CBT, REBT, itu sebetulnya membantu dulu secara pikiran, karena perasaan nggak muncul tiba-tiba ada perasaan, tapi nggak ada pikiran apapun. Pasti muncul dari pikiran. Jadi olah pikiran itu dulu, kemudian kelola emosinya. Karena ketika pikirannya berubah, atau sudut pandangnya berubah, contohnya di pandemi ini, kalau kita ngerasa bahwa, suka kan ya lihat gambar yang stuck at home atau safe at home. Nah, itu perasaannya udah beda banget tuh. Orang yang ngerasa stuck akan berpikir bahwa ini dibatasi, tapi orang yang ngerasa safe, perasaannya akan muncul grateful. Nah, sekarang posisi pikiran kita ada di mana gitu. Itu bisa gunakan CBT juga, mungkin bisa ke psikolog atau psikiater, rasanya juga menguasai untuk bantu terapi ini. Sama lakukan yang tadi Mbak Nadia udah kasih lihat, sama yang aku kasih lihat di peta itu bisa dimulai duluan dan daily. Nanti misalkan teman-teman mau konsul terapi ke psikolog atau psikiater, itu bisa dibawa. Jadi supaya cicil evidence-nya duluan gitu, cicil bukti pelajaran pattern duluan. Jangan-jangan selalu dipelajarin seminggu 2 minggu, mungkin udah bisa kebantu sendiri dulu gitu. Oke, karena dia ada tambahan? Enggak, kalau ngomongin terapi aku kayaknya bukan tempatku untuk ngomong. Oke. Silakan deh Kak, kalau gitu closing statement dari Kak Nadia dulu, habis itu Mbak Adriana. Kalau dari aku sih, menurutku perjalanan dan proses memahami diri itu nggak akan pernah selesai. Dan kita pun juga bukan nggak pernah selesai karena terlalu banyak yang harus dipelajari, itu betul. Tapi selain itu, kita pun juga sebenarnya selalu evolving. Jadi artinya Nadia 2016 sama Nadia 2020 itu sudah punya kebutuhan yang berbeda, sudah punya kecenderungan yang berbeda, sudah punya keahlian yang berbeda. Jadi artinya proses untuk aku mengenal diriku itu nggak akan pernah berhenti seiring dengan aku hidup. Jadi sampai aku mati baru dia berhenti. Dan ini menurutku sesuatu yang sangat aku percayai penting untuk dilakukan. Jadi karena well-being itu tadi lagi, itu kan masalah, kita kan nggak tahu ya hidup ini berapa lama. Dan kita nggak tahu sebenarnya kontribusi kita selama kita hidup itu seperti apa. Dan aku punya kepercayaan, setidaknya dalam Islam dibilang kalau setiap orang itu sebenarnya punya power-nya sendiri-sendiri. Tugas kita sebenarnya untuk mencari tahu power-nya itu apa. Dan menggunakan power itu supaya bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Nah, kalau seandainya kita nggak belajar tentang diri kita, ya gimana caranya kita bisa mencapai titik sampai akhirnya kita bisa berkontribusi dengan optimal ke orang lain. Itu kan seperti tidak
memanfaatkan dengan baik apa yang sebenarnya sudah ditanamkan di diri ini. Setiap orang tuh udah punya powernya masing-masing, dan kita harus mencari itu. Kalau misalnya kita nggak selesai mencari, ya artinya nanti sia-sia aja gitu di akhir hidup, kan sayang. Jadi aku sangat promoting the idea untuk terus self discovery, untuk terus self unpack all the layers, emotions, physical, spiritual, mental, untuk terus berkembang, untuk terus belajar, dan pastikan juga kita nggak cuma sekedar mencari support system yang pas, tapi menjadi support system yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena yang punya proses itu nggak cuma kita sendiri, tapi ibu kita, bapak kita, sahabat kita, tim yang bekerja bareng kita, mereka pun juga punya prosesnya masing-masing. Jadi lagi-lagi jangan mikirin diri sendiri doang, tapi mikirin gimana caranya supaya kita juga kontribusi ke orang lain dalam proses untuk mereka memahami dirinya. Ini menurutku sesuatu yang aku berharap bisa jadi takeaway buat yang lain. Kalau misalnya tadi nggak didengerin nggak apa-apa deh, tapi at least yang ini pesan bahwa kita harus terus belajar tentang diri sendiri dan akhirnya menjadi support untuk orang lain, itu I wish itu jadi pesan utama yang bisa diterima semua orang. Amin, amin. Insya Allah. Semoga kita sama-sama belajar dari hari ini. Nah, Mbak Adriana, silakan. Oke, ini ada quotes yang dari Rumi juga yang suka aku ingat. Listen with ears of tolerance, see through the eyes of compassion, speak with the language of love. Nah, yang terutama adalah beri kepada diri kita juga. Kadang kita sepenuh-penuhnya memberi pada orang, tapi tolerance, compassion, love itu nggak kita kasih ke diri kita sendiri juga. Sehingga kita membiarkan insecure itu berlama-lama ada di dalam diri kita. Bukan jadi message, tapi jadi label ke diri kita sendiri. Jadi, toleransilah pada diri, compassionlah pada diri, cintailah pada diri, sehingga kita growth juga. Dan selalu tekankan bahwa hidup itu tetap proses. Sekarang nggak bisa, besok bisa-bisa. 2 tahun lagi juga bisa gitu. Hidup adalah perjalanan. Ketika kita bilang dan lihat bahwa hidup adalah perjalanan, maka yang kita cari adalah gimana cara kita menuju ke perjalanan yang selanjutnya. Bukan mengutuki keadaan yang ada di diri kita sekarang. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman dan bisa berproses dan terbuka terhadap setiap proses yang datang ke dalam hidup kita ya. Oke. Amin, amin. Semoga hari ini aku ngerasa banyak banget energi positif yang disampaikan. Nah, please kita start love yourself atau kayak love ourselves gitu ya. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi gitu. Nah, karena gimana ya, hidupnya terus berjalan, kita terus harus improve diri, kita terus harus mungkin mengumpulkan afirmasi positif ya untuk diri. Terus ya saling support, setiap orang juga pernah gagal, setiap orang pernah insecure, nggak hanya diri sendiri, tenang aja gitu. Semua orang punya cara gagal atau cara insecure yang masing-masing, tapi gimana cara bangkitnya mungkin yang harus kita mungkin harus kita look up, harus kita kayak oke, dia bisa bangkit kayak ini, aku juga bisa lebih bangkit dari dia. Dia hebat segini, aku bisa kok lebih hebat dari dia gitu. Jadi kayak mari kita kumpulkan afirmasi positif terus gitu, tapi jangan egois tadi kayak karena dia bilang, kita juga harus bisa kontribusi untuk ngembangin emosi orang lain gitu. Nah, terima kasih banyak buat hari ini Sobat Millennials, karena dia Mbak Adriana. Sebelum kita mengakhiri sesi, yuk nyalahin kameranya semua, kita foto online gitu. Sartovan, masihkah dirimu di sini? Sartovan ya? Yes, I'm here. Okay. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Nadia, Mbak Adriana, Della, luar biasa diskusi sore pada hari ini ya, Minggu sore. Sendu, ya, inspiratif. Semoga sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur. Saya dengerin loh dari tadi Mbak Nat sama Mbak Adriana, ya, belajar. Oke, baik teman-teman, kita nyalakan mikrofonnya. Nyalakan. Kita nyalakan kameranya lebih tepatnya. Dan kameranya ya. Kita foto bersama kawan-kawan. Rata-rata banyak kan yang ini perempuan. Oke, untuk Herla Nilis yang di layar pertama, oke, mungkin bisa dinyalakan ya sambil menunggu 15 detik lagi dari sekarang. Oke, ayo kita nyalakan. Nggak boleh malu, kita tunjukin siapa diri kita gitu. Kan nggak insecure jadinya. Kita belajar kayak ya udah gitu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, senyum. 1 2 3. Sekali lagi, layer kedua. Bukan sekali lagi, selanjutnya.
Layer kedua, ini masih belum banyak yang dinyalain nih. Ada Vicky, Ornel, Safira, Audi, Steny, Vira, Riva, Rizky Rido, Nelis, Nenden, Rosita. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau, saya tetap foto ya. 1, 2, 3. Mungkin sukanya pakai avatar. Oke, sekarang yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke, terakhir ke halaman depan lagi, tapi mungkin boleh ganti gaya, kasih sarangeo atau kasih nomor rekening ke depan juga boleh. Wow. Kalau Oke, mau kasih nomor juga rekening, keluarkan bisa jempolnya. transfer ke M 1, ya. 2, 3. Oke, once again thank you so much Mbak Nat, Mbak Andriana, dan Dela. Silahkan Dela ditutup. Assalamualaikum. Oke, Sobat Millennials, terima kasih banyak atas kita belajar bersama hari ini. Semoga kita sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang bersama. Sampai jumpa lagi di acara Rumah Millennials selanjutnya. Insya Allah kita bakal ada yang gak kalah seru nih di minggu-minggu selanjutnya. Insya Allah akan ada psikolog-psikolog lainnya yang juga mengisi di M-Talks. Nah, untuk hari ini kita masih ada acara You, sukses karir udah, sukses iman gimana, nanti jam 4:30 sore. Setelah ini bersama Ustadz Abu Fida dan Ustadz Taufan Teguh Akbari. Ya, ada 2 Ustadz. Jadi, enak aja Ustadz. ya, silakan teman-teman nanti kita gabung ke You. Terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Sampai jumpa. Jangan lupa kalau ada resume atau catatan hari ini bisa tag ke aku, Delani Suara, @Nadia Saib, dan @Adriana Herfiani. Dan jangan lupa tag @rumah.millennials. Yuk berbagi resume untuk hari ini untuk semua teman-teman. Saya Delani Suara, selaku program director dari Rumah Millennials. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Dela, makasih Mbak Adriana. Makasih Kak Nadia, makasih Mbak Adriana. Makasih semua.